Sumatera Selatan merupakan provinsi terluas di Pulau Sumatera dengan wilayah daratan seluas 147.303,73 km persegi dan perairan seluas 83.704,27 km persegi. Sumatera Selatan merupakan salah satu lumbung pangan Indonesia. Provinsi ini memiliki luas lahan pertanian yang sangat luas. Pada tahun 2022, produksi padi di Sumatera Selatan mencapai 2,6 juta ton dengan luas panen 502.000 hektar. Produksi karet mencapai 650.000 ton. Produksi sawit mencapai 2,4 juta ton dan produksi kopi mencapai 150.000 ton. BPS mencatat nilai tukar petani Sumatera Selatan adalah 108,5 pada bulan Oktober 2023, naik sebesar 1,96% dari tahun sebelumnya. Sumatera Selatan juga memiliki potensi pertambangan yang sangat besar. Beberapa komoditas tambang unggulan Sumatera Selatan antara lain batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan nikel. Di sektor perikanan, provinsi ini memiliki garis pantai yang sangat panjang serta didukung oleh keberadaan berbagai perairan laut dan sungai yang kaya akan sumber daya ikan. Setelah pandemi COVID-19, Sumatera Selatan perlahan terus bangkit. Sensus tahun 2020 mencatat penduduk Sumatera Selatan 8.467.432. Sementara perekonomian Sumatera Selatan berdasarkan besaran produk domestik regional bruto triwulan 3 2023 mencapai 163,13 triliun rupiah. Bandingkan pada 13 tahun lalu di tahun 2010 yang hanya 92,75 triliun rupiah. Infrastruktur masih dibangun di Sumatera Selatan. Satu di antaranya adalah Tol Trans Sumatera. Mulai dari ruas utama sampai koridor pendukungnya, mobilisasi jadi semakin intens. Namun banyak yang menganggap pembangunan dan lantas pengoperasian jalan tol ini belum begitu dimaksimalkan. Dimanjakan dengan jalan tol, harusnya angka-angka statistik yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi tadi harusnya bisa lebih tinggi lagi. Tahun 2024 mendatang, Sumatera Selatan harus menorehkan catatan positif lini ekonomi yang lebih baik lagi. Persentase penduduk miskin yang tercatat masih 11,78% tahun ini. Pada tahun depan harus lebih kecil lagi. Begitu juga angka pengangguran terbuka bisa ditekan di 3% tahun depan. Untuk itu, Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel menggelar Outlook 2024 Tol Trans Sumatera menunggu lompatan ekonomi Sumsel. Harapannya bisa memberikan insight agar kita bisa maju lebih kencang lagi. Baik, luar biasa sekali. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Baik, izinkan tentunya saya membuka rangkaian acara kita pada siang hari ini dengan sebuah pantun terlebih dahulu, boleh ya? Alangkah indah Sungai Musi, di tengah-tengahnya ada jembatan Ampera. Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih tentunya kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan tentunya pada hari ini kita akan secara bersama-sama menyaksikan talk show Outlook Indonesia dan Sumsel 2024. Tol Trans Sumatera menunggu lompatan ekonomi pada hari ini Kamis 14 Desember 2023 bertepat di Hotel Santika Radial Palembang. Bapak Ibu dan juga seluruh tamu hadir yang berbahagia, sedikit berbicara tentang Tribun Sumsel dan juga Sriwijaya Pos adalah bagian dari Tribun Network Kompas Gramedia, jaringan media nomor 1 di Indonesia. Dan selain berperan untuk menyampaikan informasi, fakta lewat karya jurnalistik, media massa seperti Tribun Sumsel dan juga Sriwijaya Pos juga berperan sebagai kontrol sosial dan juga penyaluran ilmu pengetahuan. Selain itu juga
Acara ini digelar sebagai media massa dari Tribun Sumsel dan juga Sriwijaya Post untuk berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada tahun 2024 sudah di depan mata Bapak Ibu, tinggal menghitung hari lagi kita akan menyongsong tentunya untuk 2024 dan kita menyambut sebagai tahun politik. Karena ini adalah agenda terbesar demokrasi bakal digelar di Indonesia dan tentunya apa yang terjadi pada tahun 2024 mendatang kita tidak tahu ya. Kita akan menyaksikan secara bersama-sama peluang apa yang bisa ditangkap agar pertumbuhan ekonomi lebih baik. Dan tentunya semua itu akan dijawab pada hari ini di Outlook Indonesia 2024. Tol Trans Sumatera menunggu lompatan ekonomi Sumatera Selatan. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah? Selain itu juga Bapak Ibu dan juga seluruh tamu hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Enda dan tentunya talk show pada hari ini akan dimoderatori oleh pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan juga Sriwijaya Post. Kita berikan tepuk tangan nanti kepada Bapak Yudi Tirzano. Oke Pak, luar biasa sekali, selamat siang. Dan baiklah, sebelum kita memasuki rangkaian acara kita pada hari ini, izinkan tentunya untuk memberikan salam hormat pada tamu undangan yang sudah hadir langsung maupun secara virtual. Kami ucapkan tentunya kepada narasumber kami, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, yang terhormat juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Unsri, Ibu Profesor Dr. Bernadette Robiani MSc. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Ekonomi Senior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bapak M. Ardiandi. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan kembali. Dan tentunya statistis ahli media BPS Ibu Marpalani MA PhD. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Dan tentunya kepada seluruh tamu undangan juga yang sudah hadir, PJ Gubernur Sumatera Selatan yang hal ini diwakilkan nantinya akan hadir tentunya Asisten 2 Setda Provinsi Sumatera Selatan Bapak Insinyur Basyarudin dan juga PJ Wali Kota Palembang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Dr. Letizia Mkes serta Wali Kota Sebupati dan juga Sumatera Selatan atau yang mewakili pimpinan perusahaan BUMN, BUMD, serta swasta di wilayah Sumatera Selatan, serta adik-adik dari mahasiswa Palkomtek Palembang yang sudah hadir pada siang hari ini, serta tuan rumah kita, pimpinan redaksi Tribun Sumatera Selatan dan juga Sriwijaya Post yaitu Bapak Yudi Tirzano, serta Bapak Hadi Prayogo, ini Direktur Utama dari Sriwijaya Post, dan juga GM Bisnis Tribun Sumsel dan juga Sriwijaya Post MF Ririn Kusuma Wardani dan juga Wakil Pimpinan Redaksi Prawira Maulana serta jajaran Tribun Sumsel dan juga Sriwijaya Post yang hadir pada acara ini yang sangat luar biasa sekali. Tentunya acara ini tidak mungkin terselenggara atas dukungan penuh dari para sponsor. Untuk itu kita ucapkan terima kasih dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sponsor kita PT Bukit Asam, Pertamina Patra Niaga, Pertamina Kilang, Bank Sumsel Bubble, Bank BRI dan juga Garuda Indonesia. Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu dan juga seluruh tamu hadir berbahagia, tentunya rangkaian acara kita pada hari ini langsung disiarkan di YouTube Tribun Sumsel dan juga Sriwijaya Post. Dan sebagai informasi, YouTube Tribun Sumsel dan juga Sriwijaya Post adalah terbesar di Sumatera Selatan. Wow, tentunya dengan subscriber ini total mencapai 2,7 juta subscribe. Dan setiap harinya YouTube Tribun Sumsel dan juga Sriwijaya Post ini ditonton lebih dari 3,5 juta viewers per hari. Wow ya. Dan tentunya Tribun Sumsel dan juga Sriwijaya Post adalah media nomor 1 di Sumatera Selatan, juga media digital dengan torehan jangkauan terbesar di Sumatera Selatan. Wow, ini sangat luar biasa sekali bahwasanya sedikit berbicara tentang yang namanya tahun 2023 dan kita akan meranjak ke tahun 2024. Ini adalah zamannya digital, zamannya sosial media. Jadi di sini kita akan kupas secara habis tentunya bersama dengan Tribun Sumsel dan juga Sriwijaya Post. Baik Bapak Ibu dan juga seluruh tamu hadir berbahagia. Alangkah baiknya tentunya sebagai wujud cinta kita kepada tanah air kita, secara bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu dan juga seluruh tamu hadirin yang berbahagia, untuk memberikan kelancaran acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menadahkan tangan dan juga memohon pinta. Semoga apa yang kita harapkan pada hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, untuk pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Hafizal. Kepada Bapak disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, segala puji bagimu Tuhan semesta alam yang dengan rahmat-Mu kami berkumpul di sini. Talkshow Outlook Indonesia dan Sumsel 2024, Tol Trans Sumatera menunggu lompatan ekonomi. Ya Allah yang Maha Penyayang, kami mohon keberkahan dan petunjuk-Mu agar acara ini menjadi ladang kebaikan. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami untuk mengambil manfaat dari ilmu dan pengalaman yang akan disampaikan. Ya Allah, buka pintu ilmu yang bermanfaat di hadapan kami dan berikan pemahaman yang mendalam kepada kami. Ya Allah, satukan hati kami dalam kebaikan. Mudahkan kami untuk saling mendukung dan menguatkan dalam membangun negeri kami menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Ya Allah, kami berharap agar semua momen di acara ini memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Ya Allah, terimalah atas segala apa yang Kau berikan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa bersyukur atas segala apa yang sudah Engkau berikan ini menjadi keberkahan bagi kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan pada hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu dan juga seluruh tamu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita akan mendengarkan secara bersama-sama keynote speech tentunya oleh Menteri Perhubungan, yaitu Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia via Zoom. Selamat menyaksikan. Ya, halo. Bapak Menteri, Pak Budi, ya. Oke, kita masih menunggu tentunya untuk bisa terhubung dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Halo, selamat siang Bapak Budi. Bapak suaranya kurang tidak terdengar di sini Pak, mohon izin. Coba. Baik, mohon izin sudah mulai terdengar sepertinya.
Halo Bapak Budi. Ya, ya. Alhamdulillah sudah terdengar. Baik, terima kasih. Kami persilakan tentunya kepada Bapak Budi untuk bisa langsung memberikan pemaparan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati PJ Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Asisten 2, pimpinan redaksi Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel Bapak Yudi Terzano, Guru Besar FE Universitas Sriwijaya, Ibu Profesor Dr. Bernadette Robiana MSc, perwakilan dari BI, Bapak Ibu dari Wali Kota dan Bupati atau yang mewakili, dan para BUMD, BUMN yang hadir dalam kesempatan ini, dan juga adik-adik dari mahasiswa Palkomtek Palembang. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita bisa bertemu walaupun hybrid ya, tentang Outlook Indonesia dan Sumsel 2004, Tol Trans Sumatera menunggu lompatan ekonomi. Saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara karena melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan suatu ruang bagi masyarakat mengetahui proyek infrastruktur di mana dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan arahan Presiden dan juga RPJMN, kebijakan peningkatan konektivitas pelayanan transportasi saat ini harus berorientasi pada Indonesia sentris, yaitu mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, di mana wilayah Indonesia begitu luas, dan oleh karenanya Kementerian Perhubungan memiliki 3 KPI, meningkatkan konektivitas nasional, meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, dan meningkatkan keselamatan transportasi. Fokus dukungan Kementerian Perhubungan terutama diberikan pada kawasan tertinggal, terluar, terdepan, perbatasan, destinasi pariwisata super prioritas, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, serta dukungan pertumbuhan ekonomi wilayah. Bapak Ibu yang berbahagia, Kementerian Perhubungan menjalankan amanah Bapak Presiden bahwa secara konsisten memberikan dukungan pada Sumatera Selatan beberapa hal yang memang sangat signifikan, yaitu bagaimana kita melakukan optimalisasi LRT Palembang, di mana kita harapkan juga dukungan pemerintah terhadap pemberian feeder dan kerjasamanya dengan masyarakat agar menggunakan angkutan massal LRT Palembang secara maksimal. Yang kedua adalah bagaimana pengembangan Bandar Udara Silampari, Bandar Udara Sultan Mahmud Baharudin, dan Bandara Atung Bungsu menjadi lebih berperan dan memberikan arti bagi konektivitas udara. Rencana pembangunan Tanjung Carat sebagai pelabuhan hub di Sumatera Selatan akan kami lanjutkan sekarang pada sesi-sesi final, di mana kami setelah mendapat amanah dari beberapa kementerian akan menindaklanjuti dengan program-program yang lebih konkret, yaitu memberikan hak pemerakarsa kepada swasta. Banyak pihak-pihak yang berminat atas pelabuhan Tanjung Carat yang memiliki 3 fungsi, yaitu curah cair, curah padat, dan kontainer. Penataan 16 hilir menjadi suatu keutamaan kami, karena disitulah tetap menjadi titik simpul daripada pergerakan musi.
pembangunan Sungai Tujuh Hulu, lalu peningkatan terminal tipe A Karya Jaya menjadi terminal terpadu. Selain pembangunan fisik, kami juga melakukan pengembangan SDM melalui Politeknik Penerbangan dan Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang. Selain itu juga dilakukan diklat pembentukan dan teknis untuk penyiapan SDM transportasi yang prima dan profesional. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang pembangunan tol Trans Sumatera yang saat ini sudah menghubungkan Palembang dengan wilayah sekitarnya, diharapkan mampu memudahkan akses antar daerah dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi serta memangkas biaya logistik secara efisien. Tetapi JTTS tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada integrasi moda. Diperlukan juga upaya untuk mewujudkan transportasi yang optimal. JTTS nantinya harus mampu mengintegrasikan sistem transportasi nasional, memperkuat konektivitas antar wilayah, dan mendukung pembangunan nasional. Menurut kata data 2021, JTTS berpotensi menghasilkan output terhadap perekonomian nasional mencapai 768 triliun dan multiplier efek terhadap perekonomian mencapai 1,7 kali. Nilainya setara dengan 2,2% terhadap pendapatan domestik federal bruto Sumatera tahun 2020. JTTS menambah 671 ribu tenaga kerja baru per tahun, setara dengan 2,4% tenaga kerja di Sumatera. Selain aspek ekonomi, tentu pembangunan infrastruktur transportasi harus selaras dengan kebijakan transportasi berkelanjutan, mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, dan setelah selesai dibangun harus diawasi dan dipelihara untuk memastikan kualitas dan berlanjutan fasilitas. Kami berharap bahwa Sumsel terus berkembang, sinergi sangat dibutuhkan, kesertaan masyarakat dan Pemda sangat dibutuhkan atas proyek-proyek nasional tersebut. Demikian beberapa hal yang saya dapat sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan inovasi dan gagasan yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Sumatera Selatan dan sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, kepada Bapak Budi Karya Sumadi yang telah memberikan keynote speech tentunya untuk teman-teman yang sudah berada di acara kita pada hari ini. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Baik, terima kasih. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Insinyur Basyari yang sudah hadir. Ya, dan tentunya pada hari ini seperti yang sudah kita janjikan ya, bahwasanya juga banyak sekali undangan yang sudah hadir pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan secara bersama-sama sambutan dari Bapak Riki Perdana Ghazali. Ini adalah Kepala Perwakilan dari Bank Indonesia Sumatera Selatan yang akan kita saksikan secara bersama-sama dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Yang kami hormati Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Agus Fatoni atau yang mewakili Kepala Daerah, Bupati dan Wali Kota, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang, Kota Prabu Muli, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Ogan Ilir, serta Kabupaten Ogan Komering Ilir atau yang mewakili
Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Muhammad Wahyu Yulianto, Guru Besar Universitas Sriwijaya, Ibu Profesor Dr. Bernadette Robiani, Pemimpin Redaksi Tribun Sumsel, Bapak Yudi Tirzano, Bapak Ibu pelaku usaha di Sumatera Selatan, serta tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya kita dapat bersilaturahmi dalam acara talk show dengan tema Outlook Indonesia dan Sumsel 2024. Tol Trans Sumatera menunggu lompatan ekonomi. Selanjutnya, kami sampaikan apresiasi kepada pemimpin redaksi Tribun Sumsel, Bapak Yudi Tirzano, serta tim atas penyelenggaraan kegiatannya yang sangat-sangat dapat mendorong semangat dan optimisme terhadap perekonomian Sumatera Selatan tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini ekonomi dunia masih menghadapi ketidakpastian. Tingginya inflasi di negara maju mendorong suku bunga kebijakan moneter beberapa negara yang diperkirakan bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini berpengaruh terhadap volatilitas aliran modal dan tekanan nilai tukar di negara emerging market. Kondisi ketidakpastian ini diperkirakan masih akan terus berlanjut pada tahun 2024 seiring dengan masih tingginya harga energi pangan global dan adanya fragmentasi geopolitik. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa perekonomian nasional kita memiliki daya tahan yang baik dalam menghadapi berbagai gejolak global yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 diperkirakan dalam kisaran 4,5 hingga 5,3% year on year, dan pada tahun 2024 mencapai 4,7 hingga 5,5% year on year. Konsumsi dan investasi akan meningkat, didukung kenaikan gaji ASN, pemilu, dan pembangunan infrastruktur di IKN. Dari sisi inflasi, Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi nasional pada tahun 2023 akan tetap terkendali dalam sasaran 3 plus minus 1%, dan inflasi pada tahun 2024 diperkirakan akan berada pada rentang 2, plus minus 1%. Didukung oleh konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau GNPP yang digaungkan bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, sejalan dengan nasional, kinerja ekonomi Sumatera Selatan juga terbukti memiliki resiliensi yang tinggi. Hal ini terkonfirmasi dari capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang menempati peringkat kedua di triwulan pertama tahun 2023 dan menempati peringkat pertama pada 2023 di wilayah Sumatera. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan juga konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera dan nasional selama 3 triwulan berturut-turut. Selanjutnya dari sisi inflasi, perkembangan inflasi indeks harga konsumen gabungan 2 kota di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan November tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 3,52% year on year, masih berada dalam rentang sasaran inflasi 3 plus minus 1% year on year. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2023 akan tumbuh pada rentang 4,6% sampai dengan 5,4% year on year. Pertumbuhan tersebut cenderung melambat dibandingkan pada tahun 2022 seiring dengan adanya penurunan volume perdagangan dunia yang berdampak pada kinerja ekspor Sumatera Selatan yang tertahan. Adapun pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2024 akan tetap tumbuh kuat pada rentang 4,9 sampai dengan 5,7% year on year. Kinerja ini didukung oleh perbaikan konsumsi rumah tangga seiring kenaikan tunjangan PNS, perbaikan konsumsi pemerintah seiring dengan pemilu, dan perbaikan investasi seiring dengan berlanjutnya proyek infrastruktur nasional dan daerah. Dari sisi LU,
Kinerja didukung oleh LU utama Sumatera Selatan, yaitu pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan yang masih tumbuh kuat. Dari sisi inflasi, kami percaya dengan sinergi dan komitmen bersama untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah yang menjaga daya beli masyarakat, inflasi dapat kembali pada kisaran sasaran 3 ± 1% pada tahun 2023 dan 2 + 5 ± 1% pada tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menghadapi tahun 2024, kebijakan seyogyanya diarahkan pada merespon tantangan global yang memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Ketidakpastian global yang masih berlanjut menjadikan transformasi industri dan hilirisasi menjadi suatu keharusan untuk berkelanjutnya ekonomi Sumatera Selatan pada jangka panjang. Sinergi kebijakan merupakan kunci untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Kami menyambut baik talk show ini yang diharapkan dapat memberikan insight mengenai dampak positif dan upaya optimalisasi dari tol Trans Sumatera terhadap perekonomian Sumatera Selatan. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi pengungkit dan memberikan dampak terhadap transformasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan akan terus mendukung menjaga stabilitas moneter dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, serta ekonomi dan keuangan syariah, dan akselerasi ekonomi digital. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum menutup sambutan ini, izinkan kami sekali lagi mengajak Bapak Ibu untuk tetap optimis dalam mengatasi tantangan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Kami yakin melalui kolaborasi dan inovasi bersama, kita dapat menjalankan berbagai reformasi struktural untuk memperkuat daya saing dan struktur ekonomi Sumatera Selatan untuk mencapai visi Sumatera Selatan maju untuk semua. Sebuah pantun sebelum penutup, jalan-jalan ke Sungai Musi, melewati jembatan Ampera. Mari perkuat sinergi dan kolaborasi untuk Sumatera Selatan maju untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali telah kita saksikan secara bersama-sama sambutan tentunya dari Bapak Riki Perdana Gozali. Tentunya ini adalah Kepala Perwakilan dari Bank Indonesia Sumatera Selatan. Baik, selanjutnya kita langsung saja menuju ke acara utama kita pada siang hari ini untuk talk show dengan tema Outlook Indonesia dan juga Sumsel 2024. Tol Trans Sumatera menunggu lompatan ekonomi. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah? Kita sambut tentunya dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk moderator kita yaitu Bapak Yudi Tirzano. Inilah talk show nasional Outlook Ekonomi 2024 dengan tema Tol Trans Sumatera menunggu lompatan ekonomi Sumsel. Acara ini digagas Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Narasumber kita hari ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Profesor Dr. Bernadette Robiani, MSc, Deputi Kepala Bank Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, Nur Cahyo Heru Prasetyo, dan statistisi ahli media BPS Marpaleni MA PhD. Mari kita sambut moderator kita, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos, Yudi Tirzano. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum memulai saya mau kembali menyapa para undangan yang sudah hadir, sekaligus berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua ya. Tadi disebutkan ada dari
Pak Basarudin ya, mewakili gubernur. Sudah hadir atau belum ya? Belum ya. Lalu ada nomor 2 pemimpin redaksi, nggak usah ya. Guru besar FE Unsri Ibu Profesor Dr. Bernadette Robiani, selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Sekaligus nanti akan sebagai pembicara kita. Kepala Bank Indonesia Sumatera Selatan yang tadi sudah memberi sambutan melalui tayangan video, dan kali ini diwakili oleh ekonom senior Mas Ardian. Saya sudah konfirmasi tadi usianya beda-beda tipis lah, masih anak milenial ya Mas Ardian. Lalu dari BPS statistisi ahli media Ibu Marpaleni ya, nanti akan hadir juga. Bu Leni ya panggilannya. Para kepala daerah se-Sumatera Selatan atau yang mewakili, beberapa kepala dinas juga hadir, terima kasih. Pimpinan perusahaan BUMD, BUMN se-Sumatera Selatan, para pelaku usaha ya, dari Ketua Kadin Sumsel juga hadir, selamat datang Pak, terima kasih. Dan terakhir teman-teman mahasiswa ya, selamat datang dan terima kasih dari kami. Saya tidak sebut adik-adik karena sama lah, masih muda juga ya. Ini lagi era pergantian generasi ya, dari semula mungkin 5 tahun lalu kita banyak membicarakan generasi milenial, sekarang generasi Z ya. Nah, satu-satunya mungkin dari generasi Z dari teman-teman mahasiswa yang hadir di sini. Sebelum memulai, izinkan saya membacakan pantun, tapi ini pantun milenial juga ini ya, bukan Gen Z ya. Sebelum ini saya mau minta izin Bapak Ibu menjawab cakep ya saat saya baca sampirannya. Malam tahun baru di Palembang enaknya nonton konser akustik. Berdiri paling belakang terpaksa jinjit. Meski 2024 disebut tahun politik, kita dorong ekonomi Sumsel tetap melejit. Maklum anak milenial jadi konsernya akustik ya. Oh, ada satu lagi nih. Makan pempek di Palembang tak bakal nyesel. Apalagi saat hujan di bulan Desember. Makin penasaran bahas ekonomi Sumsel? Mari kita panggil para narasumber. Ya, kami panggil langsung aja semua ya, berdiri langsung ke depan. Dari Bank Indonesia, ekonom senior Mas Ardian. Mas Ardian, silakan Mas Ardian menempati. Nanti ini paling awal ya Mas Ardian, mungkin di ujung sebelah kiri. Lalu Bu Leni ya, Ibu Marpaleni, statistisi ahli media Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, Ibu Marpaleni MA PhD. Selanjutnya Prof. Bernadette Robiani, Guru Besar Ekonomi Universitas Sriwijaya. Ya Bapak Ibu, dua pengantar sebelum kita memasuki diskusi ya, sesi ini cukup memberi gambaran ya tentang optimisme dalam melihat ekonomi Sumatera Selatan di 2024 ya. Kami dari panitia sedikit memberi sorotan pada jalan tol karena ada ekspektasi tentang infrastruktur yang menjadi pembeda, satu di antara pembeda. Tadi bahkan Pak Menteri Perhubungan menyebutkan beberapa proyek perhubungan lain ya, program-program perhubungan lain yang ada di Sumatera Selatan. Ada pelabuhan, terminal ya, peningkatan kelas
tipe terminal dan sebagainya. Kami beri kesempatan pertama dari Mas Ardian. Mas Ardian ini generasi milenial nomor 2 dari akhir ya. Beda 1 tahun dengan saya generasi milenial paling terakhir. Jadi, berarti masuk Gen Z ya, kalau saya terakhir berarti Gen Z ini masuk ya. Gen Z tahun pertama, betul ya, sorry kebalik. Jadi saya generasi milenial paling akhir, Mas Ardian ini Gen Z ya, ekonomi namanya ekonom senior tapi Gen Z ya. Gen Z paling awal ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa inilah senior Gen Z-nya. Ya, tanpa berlama-lama saya persilakan Mas Ardian untuk menyampaikan, ada paparan ya tentunya nanti bisa disaksikan juga di layar. Panitia bisa menyiapkan paparannya. Silakan Mas Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ini mungkin paparannya nanti singkat aja Mas Yudi, karena tadi mayoritas sudah disampaikan oleh Pak Riki. Jadi sedikit review aja. Udah ada. Jadi langsung masuk ke slide pertama terkait dengan kondisi global. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa memang kondisi perang Ukraina-Rusia, kemudian Palestina sama Israel, dan juga perang dagang Amerika dan Tiongkok ini sangat berdampak pada perekonomian dunia, dan ini juga berpengaruh secara langsung ke pertumbuhan atau ekspektasi beberapa tahun ke depan, di mana pertumbuhan masing-masing negara itu sangat bervariasi ya, baik itu dari perkelompoknya, baik itu dari negara maju maupun dari negara berkembang. Kemudian juga dampak yang lainnya adalah terkait dengan inflasi yang ada di negara-negara tersebut. Walaupun mayoritas perbankan, maksudnya bank sentral itu di negara-negara maju sudah menerapkan ekonomi kebijakan yang agresif gitu ya, dengan menaikkan suku bunga, tapi ekspektasi penurunan inflasi itu sepertinya akan berjalan sangat lambat. Nah, di sini dampaknya adalah nanti akan ada ke pertumbuhan secara nasional di Indonesia. Bisa nextnya lagi, kita langsung aja. Nah, di sini tadi sudah disampaikan bahwa memang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 dan 2025 itu masih menunjukkan angka yang cukup solid ya, di mana untuk 2024 itu ada di range sekitar 4,7 hingga 55%, sementara di 2025 itu ada di 4,8 hingga 5,6%. Yang ini didukung oleh aktivitas dari sisi domestiknya sendiri, kemudian dari konstruksi IKN maupun dari pelaksanaan pemilu. Dan juga kita mengharapkan adanya kontribusi nanti dari pengembangan hilirisasi yang memang sudah menjadi program pemerintah. Nah, dari sisi inflasi sendiri memang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut perlu kita jaga. Dan di sini harapannya adalah memang adanya sinergi antar lembaga, di mana menjaga inflasi itu menjadi suatu yang harus dilakukan. Oke, boleh next. Sementara itu untuk dari sisi kita lihat untuk di wilayah Sumatera Selatan sendiri, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan ini cukup solid ya, di mana untuk di 2 kuartal terakhir di Q2 dan Q3 tuh kita tuh menjadi salah satu yang menopang pertumbuhan di Sumatera Selatan, dan ini angkanya juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan secara nasional. Secara kontributornya sendiri, bahwa memang yang menjadi fokus utama penyumbang pertumbuhan ekonomi itu adalah konsumsi rumah tangga. Jadi semakin Bapak Ibu banyak belanja itu mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga kita tidak bisa memungkiri dari sisi pertambangan juga ternyata itu sangat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, sehingga apabila terjadi penurunan harga komoditas itu pasti akan sangat berpengaruh. Apalagi dengan proyeksi Tiongkok pertumbuhan ekonomi akan
melemah, itu juga akan berdampak kepada ekspor kita dari sisi sumber daya alam ke depannya. Kemudian bisa next. Nah ini untuk inflasi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa inflasi kita tuh kebetulan di 3 kuartal ini dari kuartal 2, kuartal 3 hingga November ini cukup naik ya. Hingga di November ini sekitar 3,52, di mana pengaruh terbesarnya yang memberikan dampak peningkatan itu adalah dari volatile food, khususnya dari makanan, yaitu cabai dan aneka cabai dan bawang merah. Nah ini juga kita untuk menjaga ini memang perlu adanya sinergi antara pemerintah dengan semua OPD-OPD-nya gitu, baik itu dari sisi provinsi maupun dari kabupaten kota. Nah, kedepannya bagaimana? Mungkin bisa next. Di sini berdasarkan perkiraan dari Bank Indonesia gitu ya. Di Sumatera Selatan sendiri untuk tahun 2023 tetap tumbuh kuat di kisaran 4,6 hingga 54% dan berlanjut hingga di 2024 itu sekitar 4,9 hingga 5,7% untuk pertumbuhan ekonominya. Nah ini yang kita harapkan adalah ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, yaitu dari perbaikan ease of doing business, kemudian dari pemilihan umum yang tentu saja akan dilakukan tahun depan. Kemudian harapannya adalah terkait dengan cuaca juga lebih terkendali sehingga bisa mendorong pertambangan dari sisi sektor pertambangan maupun dari sisi pertanian. Kemudian ini yang kita coba terus highlight ya, seperti tadi Pak Menteri Perhubungan adalah terkait dengan pembangunan pelabuhan Tanjung Carat, karena ini memang pelabuhan ini sudah ditunggu oleh berbagai elemen ya, khususnya dari sisi rekan-rekan pengusaha di sektor pertambangan, karena ini sangat membantu dari menekan biaya operasional mereka gitu. Nah terus seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Riki, memang untuk tahun 2024 kita harapkan juga yang mendukung pertumbuhan itu adalah dari sisi konsumsi rumah tangga, adanya investasi masuk dan ekspor luar negeri, dan juga dengan konsumsi pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Nah ini keempat faktor itu kita harapkan bisa solid dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Nah boleh next, ini untuk inflasi tahun gabungan di Sumatera Selatan yang saat ini masih yang dihitungkan adalah 2 kota ya, yaitu Palembang dan Lubuk Linggau. Nah kita harapkan di 2023 itu tetap di dalam kisaran 3+-1, walaupun pada saat November ini sudah mencapai 3,52. Harapan kita lah dengan upaya yang kita lakukan saat ini dengan pemerintah provinsi maupun kota itu bisa menekan inflasi sehingga tetap dalam kisaran yang kita harapkan. Kemudian untuk tahun 2024 juga kita harapkan inflasi itu tetap berada di kisaran 2,5+-1. Nah ini beberapa yang kita harapkan bisa menjadi pendorong penurunan inflasi adalah tensi geopolitiknya itu semakin mereda sehingga mendorong laju harga pangan dunia, kemudian kenaikan UMP Sumsel sebesar 1,55%, kemudian juga kenaikan harga minyak. Nah itu terkait dengan yang inflasi. Dan mungkin terakhir sebelum saya akhiri ini saya mengulang 5 pesan utama PTBI, Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, yang disampaikan oleh Gubernur Pak Peri. Yang pertama adalah sinergi kebijakan menjadi kunci daya tahan Indonesia untuk melewati dan mewaspadai berbagai tantangan yang membayangi perekonomian ke depan. Nah ini perlunya adanya koordinasi yang memang baik itu antar semua lembaga maupun stakeholder untuk menghadapi tantangan yang ada. Kemudian yang kedua adalah mempererat sinergi kebijakan guna mendorong perekonomian nasional untuk tumbuh kuat dan berdaya tahan dalam menghadapi dan memindikasi dinamika ketidakpastian global. Kemudian yang ketiga adalah sinergi kebijakan terus diarahkan untuk memastikan keberlanjutan reformasi struktural
untuk peningkatan daya saing serta hilirisasi, optimalisasi belanja daerah dan GNPIP dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi. Yang keempat adalah Bank Indonesia optimis terhadap pemulihan ekonomi nasional yang akan terus berlanjut untuk memperkuat daya saing struktur ekonomi guna mencapai visi Indonesia Maju. Dan terakhir, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dan di sini sebagai kesimpulan, saya rasa bahwa koordinasi dan sinergi dari semua pihak menjadi faktor utama untuk tetap mendorong pertumbuhan di Sumatera Selatan dan juga untuk menjaga inflasi agar lebih terkendali. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mas Ardian ya, mempertegas sambutan dari Kepala Bank Indonesia ya tentang optimisme. Dan tadi juga disebutkan tentang pemilu yang ditunggu-tunggu pelaku usaha juga sebagai faktor pendukung karena peningkatan konsumsi ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kalau memang ada catatan silakan disiapkan, kita sambung dulu ke Bu Leni. Bu Leni mungkin ada catatan-catatan selain tadi juga kalau data-data mungkin hampir sama yang disampaikan, tapi ada catatan khusus tentang ekonomi Sumatera Selatan ini dari sudut pandang BPS. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Jadi saya ucapkan terima kasih ya Pak Moderator atas kesempatannya. Jadi mungkin dari BPS tadi terkait dengan data-data statistik ekonomi sudah banyak tadi Pak ya yang disampaikan, baik itu dari rekaman video sendiri Pak dari Tribun, keren banget itu menggunakan data-data yang terkini dari BPS, itu saya catat, dan juga tadi juga sudah disampaikan dari BI terkait dengan outlook ekonomi 2024 tadi sudah disampaikan ya, prediksi-prediksi terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi itu ya sudah disampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu yang bisa saya tambahkan dari BPS terkait dengan gambaran pencapaian Sumatera Selatan di tahun 2023. Mungkin juga perlu kami sampaikan bahwa BPS kami tidak punya kapasitas untuk memprediksi Pak. Itu bagian dari policy yang kami miliki. Jadi BPS bertugas untuk memotret pencapaian-pencapaian dari berbagai macam aktivitas yang diselenggarakan dalam sebuah wilayah regional. Tadi mungkin satu yang mungkin bisa saya tambahkan terkait dengan indeks pembangunan manusia atau IPM, kita juga sejalan tadi dengan pencapaian ekonomi yang bagus tadi ya. Kita termasuk yang menjadi motor di Pulau Sumatera terkait dengan PDRB. Di pencapaian indeks pembangunan manusia kita juga di tahun 2023 ini Sumatera Selatan cukup baik pencapaian IPM. Kita sudah angkanya sudah termasuk dalam kondisi baik klasifikasinya. Memang dalam menganalisa IPM kita harus berhati-hati karena indikator ini indikator yang sifatnya jangka panjang, jadi tidak bisa dalam 1 tahun atau 2 tahun terlihat perubahannya. Namun dari data terakhir yang dimiliki BPS ini saya catat bahwa IPM Sumatera Selatan di tahun 2023 jadi peningkatannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022. Dan juga jika dirata-ratakan dari tahun 2020 sampai dengan 2022, peningkatan IPM 2002 ke 2023 itu lebih tinggi gitu ya. Dan kemudian semua indikator yang membentuk IPM diukur dari 3 indikator, yaitu dari dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan juga standar hidup layak, semuanya juga membaik. Itu yang didapatkan di tahun 2023. Kemudian tadi ada juga mungkin dibahas sedikit terkait investasi ya Pak ya. Kalau inflasi tadi udah dibahas, jadi mungkin saya tidak perlu tambahkan. Kemudian kalau terkait dengan investasi, data investasi yang diukur oleh BPS itu kita punya yang namanya bagian dari PDRB pengeluaran, ada PMTB, yaitu pembentukan modal tetap bruto. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa komponen
PMTB atau investasi di Sumatera Selatan kalau dilihat dari PDRB pengeluaran, jadi PDRB itu ada yang dihitung oleh BPS itu ada dua sisi. Dari sisi produksi itu adalah bagaimana sektor-sektor ekonomi menghasilkan kayak uangnya gitu ya Pak, outputnya. Nah kemudian dihitung juga PDRB itu digunakan untuk apa saja. Nah di sini kita lihat bahwa yang paling besar di Sumatera Selatan itu adalah untuk konsumsi rumah tangga dan yang kedua adalah untuk PMTB, untuk investasi. Jadi PMTB ini didefinisikan sebagai pengeluaran investasi yang untuk keperluan pembangunan fisik Pak. Itu ya data juga yang dimiliki oleh BPS. Lain lagi mungkin yang bisa saya tambahkan. Ekspor dan impor juga, ekspor dan impor ini juga pada yang terakhir data yang kita punya itu adalah data Oktober 2023, itu yang terakhir yang dirilis tanggal 1 kemarin, jadi kita rilis tiap tanggal 1, jadi nanti yang bulan November akan kita rilis tanggal 1 nanti tahun depan. Nah itu kalau kita lihat bahwa per Oktober secara month-to-month, secara bulan ke bulan nilai ekspor Sumatera Selatan itu meningkat. Namun secara year on year itu artinya Oktober 2023 dibandingkan dengan Oktober 2022 ekspor itu menurun gitu ya. Dan penurunannya itu disebabkan oleh itu tadi karena ada seperti tadi yang dibilang Pak ya, yang kejadian di pasar global ya. Jadi beberapa komoditas unggulan Sumsel seperti batu bara, karet remah, pulp dan kayu itu mengalami penurunan nilai ekspor secara year on year dibandingkan dengan Oktober tahun lalu. Tapi kalau dibandingkan dengan bulan kemarin itu masih meningkat. Kemudian kalau impor, kondisi impor kita berdasarkan data bulan Oktober 2023 itu mengalami peningkatan baik secara month-to-month maupun secara year on year di bulan Oktober 2023. Dan kalau dilihat dari struktur impor di Sumsel itu kita yang paling banyak kita impor itu adalah bahan baku penolong, kemudian barang modal, dan yang terakhir adalah barang konsumsi. Jadi barang konsumsi itu tapi dibandingkan dengan bahan baku penolong dan barang modal itu relatif kecil. Penolong itu lebih dari 40%, barang modal juga lebih dari 40%. Kemudian negara-negara yang kita banyak berdagang baik dari sisi ekspor maupun impor itu Tiongkok. Jadi tujuan ekspor utama kita Tiongkok, impor kita juga dari Tiongkok. Itu yang dari data kita. Kemudian hal lainnya juga mungkin inflasi tadi sudah, kemiskinan kita juga menurun, sudah mencapai, tapi tadi sudah disampaikan ya di awal tadi saya lihat ada di video yang disampaikan oleh Tribun. Dan kemudian mungkin yang lainnya pengangguran terbuka juga kita membaik, sudah sampai di angka 4% ya sekarang. Kemudian terkait dengan dampak pembangunan tol Trans Sumatera mungkin Pak ya terhadap perekonomian Sumsel. Ya mungkin itu bisa dilihat dari PDRB Sumatera Selatan itu kalau dilihat dari share-nya adalah yang terbesar itu adalah dari resource base yang kita batu bara, pertambangan, kemudian juga pertanian. Jadi dengan adanya akses infrastruktur jalan itu mungkin akan bisa membantu untuk pendistribusian dari bahan-bahan yang merupakan komoditas unggulan Sumatera Selatan. Lain-lainnya mungkin ada juga saya lihat ini dari proyek-proyek nasional strategis yang dijalankan di Sumatera Selatan. Misalnya kita juga di sini ada proyek irigasi Lematang dan Lempuing. Di Lempuing itu mungkin ke depan ini akan sangat membantu untuk mendukung produktivitas sektor pertanian. Sektor pertanian kita walau kontribusinya terus menurun, namun pada saat pandemi kemarin dia menjadi penyelamat kita, dan ini merupakan komoditas yang sangat penting yang harus mungkin terus didukung. Dan hal lain juga kita kan ada ini juga Pak, ada kayak konsensus internasional bahwa pada tahun 2030 batu bara itu tidak boleh dieksploitasi lagi. Jadi sudah harus ada kebijakan-kebijakan khusus yang mungkin bisa mengarah kepada ekonomi selain batu bara, karena batu bara ini besar sekali sumbangsihnya di Sumatera Selatan. Jadi ketika nanti tidak boleh dieksploitasi lagi karena konsensus internasional, maka ini perlu dipikirkan dari sekarang strateginya seperti apa gitu.
Nah, mungkin itu Pak yang bisa disampaikan, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu sebelumnya ya. Ini luar biasa Ibu Leni ini ya. Sudah beri disclaimer dulu di awal, BPS itu tidak boleh memproyeksi, memperkirakan dan sebagainya. Tapi banyak mengingatkan, mengingatkan tentang terutama tadi terakhir ya tentang batu bara yang 2030 ya, nggak lama lagi itu, ya, nggak lama lagi batu bara itu trennya memang arahnya kan karena lingkungan ya, karena lingkungan kita alternatif ya, mencari energi alternatif, otomatis dampaknya ke perekonomian di Sumsel pasti ada itu nanti ya. Nah, menarik dari Bu Leni banyak catatan juga tentang indeks pembangunan manusia yang juga semakin membaik. Lalu ada ekspor, ya, ekspor juga naik dan catatannya tadi impor China ya, Tiongkok ya, Tiongkok. Oke. Selanjutnya akan lebih melengkapi nih, kita ingin tahu catatan-catatan dari Prof. Bernadette atau Prof. Dedet ya, Prof. Dedet tentang kondisi ekonomi di Sumatera Selatan. Terima kasih Mas Yudi. Selamat sore. Udah sore ya. Selamat sore ibu-ibu dan bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa saya tayangan deh, enggak apa-apa. Ya, saya mencoba melengkapi aja Ibu Marleni. Pak Ardian sudah sangat banyak ya, jadi mungkin sedikit yang saya tambahkan. Mohon dibantu Mas di slide 5 ya. Slide 6 boleh 6. Ya, 6 aja. Hanya menambah data. Next. Yang perkembangan investasi. Maju lagi. Mundur. Itu kecepatan sebelumnya. Ya, itu. Ya. Baik. Hanya ya. Oke. Ini Ibu Bapak melengkapi apa yang disampaikan Ibu Marpaleni tadi. Tolong datanya. Ya, Ibu Bapak bisa lihat ya sampai dengan tahun 2023 ini Oktober 2023 kita ini hanya data PMDN, PMA-nya kemarin terkunci nggak bisa saya ambil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kita lihat bahwa ada tren peningkatan ya untuk investasi PMDN dan itu hal yang sungguh bagus. Hanya saja dari jumlah itu relatif menurun dibandingkan tahun 2022 sampai dengan 2023 ini. Nah, yang menarik Ibu Bapak, kita bisa melihat apa saja sih investasi PMDN di Sumsel. Nah, yang terbesar itu pertambangan. Ya. Lalu yang kedua industri makanan. Lalu kalau kita lihat lagi yang ketiganya transportasi dan ini. Sebenarnya ini jadi catatan kalau kita ingin katakanlah ingin mengambil kebijakan atau ingin kita ya menata lah ya untuk menarik minat investasi, kita bisa jadi catatan kita ini. Pertambangan sudah jelas ya, karena kontribusi sektor pertambangan itu memang yang masih dominan di Sumsel. Tapi kita punya peluang industri makanan, kita punya peluang juga di transportasi, di tanaman, di konstruksi. Nah, ini adalah sektor-sektor yang memang selama ini itu sudah boleh dikatakan relatif tinggi investasi PMDN-nya. PMA-nya nggak terbaca di sini. Jadi ini sebenarnya satu catatan. Jadi kalau misalnya di ujung kita mau kita punya pertanyaan apa saja sih yang perlu kita siapkan ya, faktor-faktor apa yang perlu kita mungkin kita waspadai atau apa untuk menjaga pertumbuhan kita atau meningkatkan pertumbuhan kita dari aspek investasi, ini salah satunya. Oke, next. Lalu mari kita lihat konsumsi. Tadi Ibu Leni juga udah sedikit menyinggung konsumsi. Tolong next slide. Nah, konsumsi di Sumsel karakteristiknya ya, profilnya itu masih ke makanan. 53,54%
konsumsi rakyat Sumsel ini ke makanan. Ya wajar lah, saya kira makanan masih wajar ya, dan yang bukan makanan 46,46. Nah di sebelah kanan Ibu Bapak kita bisa melihat apa saja yang dikonsum, yang dikatakan di sini kalori per kapita. Ya, jadi yang terbanyak kalau kita lihat di sini ada termasuk telur dan susu, ya itu termasuk daging, itu semua. Dan ini catatan juga karena ini seringkali menjadi faktor-faktor yang memicu inflasi di Sumsel. Betul ya Pak Ardian ya? Nah, jadi artinya dari konsumsi ini bisa jadi potret bagi pengambil kebijakan untuk melihat atau mengantisipasi kalau ada lonjak-lonjakan, seperti kalau kita mau hari raya itu kan biasanya naik ya, permintaan telur, permintaan daging lah ya, memang faktanya demikian. Jadi ini yang kita lihat. Oke, lanjut. Dan konsumsi rumah tangga itu memang masih yang dominan dalam penciptaan PDRB-nya Sumatera Selatan. Itu sampai 60% di triwulan 3 tahun 2023. Lanjut. Ini juga melengkapi apa yang sudah disampaikan Ibu Leni tadi terkait ekspor dan impor. Tolong next slide. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Ekspor dan impornya, jadi ekspor kita ekspor yang tingginya di non migas, jadi itu satu keuntungan ya, artinya kita nggak perlu tergantung lagi dari migas. Nah kalau kita rinci lagi non migas, itu yang tertingginya dari industri pengolahan dan industri pertambangan, dari sektor pertambangan dan industri pengolahan. Jadi ini masih hal yang positif menurut saya di Sumsel, karena kalau kita based on katakanlah pertanian ya, raw material itu kan volatile sekali ya, rapuh. Tapi kalau kita sebenarnya pertambangan juga sih, ekspor dari sektor pertambangan juga sebenarnya sangat tergantung dengan naik turunnya harga di pasar dunia. Tapi kalau kita bisa ekspor produk-produk dari industri pengolahan itu lebih stabil. Ya, dan itu pun artinya kalau kita bisa ekspor lebih banyak produk dari industri pengolahan, itu menunjukkan memang itu diminati oleh pasar. Jadi dibutuhkan dan diminati begitu ya. Oke, lanjut. Dan ini Ibu Bapak bisa lihat tadi jelas sekali yang disampaikan Bu Leni ya Bu, memang Tiongkok itu adalah tujuan utama ekspor kita. Nanti kita lihat ada beberapa catatan betapa apa yang terjadi di Tiongkok saat ini, ekonomi Tiongkok saat itu bisa mempengaruhi perekonomian Sumsel. Jadi hampir 80% ya, tujuan utama ekspor Sumsel itu adalah ke Tiongkok, dan komoditasnya itu banyak yang ke Tiongkok itu. Lanjut. Oke, ini komoditi ekspor kita, Ibu Bapak mungkin sudah paham sekali. Bahan bakar mineral, pulp, ya, karet, ya, lemak dan minyak hewan nabati, ini adalah produk-produk utama yang kita ekspor. Nah, ini jadi catatan Ibu Bapak, karena paling tidak sampai di nomor 2, ya, mulai dari nomor 2 pulp. Pulp itu masih setengah jadi ya, kita ekspor. Karet itu hanya bentuknya barang dari karetnya levelnya kram rubber, kita ekspor, kita tidak teruskan sampai ke produk-produk turunannya, belum. Lalu lemak dan minyak hewan nabati itu juga masih half finish, masih belum jadi itu, tapi itu kita ekspor. Nah jadi ini catatan-catatan juga untuk kita ya, bahwa kalau Sumsel salah satu yang harus dilakukan Sumsel menurut Bappenas itu adalah melakukan hilirisasi. Jadi salah satu tugas Provinsi Sumsel adalah melakukan hilirisasi. Nah ini barangkali perlu dipikirkan apa yang bisa dihilirisasikan dari ini. Oke, dan pastinya hilirisasi pasti akan meningkatkan nilai tambah, menciptakan multiplier efek yang lebih tinggi. Next. Ya ini boleh, iya ini juga menarik Ibu Bapak. Kita ekspor pulp tapi kita juga impor pulp. Kita ekspor karet tapi kita juga impor karet. Jadi ini yang barangkali kami tadi sama Pak Ardian barusan diskusi juga di Bapeda. Ini mungkin perlu ya dibikin matriknya. Kalau kita impor karet gam rubber ini untuk apa? Kalau kita ekspor karet gam rubber ini kemana atau untuk apa? Sehingga kita punya peta. Karena kita klaim kita adalah provinsi terbesar penghasil karet di Sumsel.
Tapi ternyata nilai yang dihasilkan dari produk karet kita itu belum maksimal. Oke, kalau kita bicara hilirisasi, memang tugas berat ya bagi Pemprov Sumsel karena itu sudah didengungkan, sudah coba direalisasikan jauh hari, tapi mungkin sulit untuk merealisasikannya. Karena kalau investor kan untung rugi ya yang dibicarakan. Oke, baik, lanjut. Ini proyeksi pertumbuhan, saya boleh sampai sini? Baik. Ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumsel. Silakan lanjut. Ada beberapa faktor yang mesti kita lihat. Pertama, terkait dengan perekonomian global. Yang pertama, secara global, kinerja manufaktur atau industri pengeluaran global itu saat ini sedang tidak baik-baik saja. Masalah utamanya karena adanya tekanan geopolitik, dan yang kedua karena adanya ketegangan antara Tiongkok dengan USA. Kita awam mungkin nggak begitu terasa ya tegangnya Tiongkok sama USA, tapi ekonomi dunia sangat merasakan ketegangan tersebut, dan ini berdampak kepada demand dan supply dan terkait dengan manufaktur global ini. Posisi Tiongkok sebagai demand, posisi Tiongkok sebagai supply, posisi USA sebagai demand supply itu sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dunia. Kedua, harga komoditas itu cenderung lebih rendah dari tahun 2022. Harga batu bara trennya menurun, ya. Lalu harga minyak agak naik, tapi ada penyebabnya kenapa naik, karena Arab Saudi dan Rusia itu membatasi ekspor minyaknya, dan itu berdampak kepada supply. Jadi supply minyak menjadi turun, makanya harganya jadi naik karena demand jadi tinggi. Lalu ada lagi yang menarik Ibu Bapak, Rusia itu kan termasuk produsen gandum dan jagung terbesar di dunia. Nah, mereka itu keluar dari kesepakatan dunia ya, Black Sea Grain Initiative untuk gandum dan jagung. Pertanyaannya, apa ini berdampak ya ke Indonesia? Iya, karena apa? Karena Indonesia nggak bisa produksi biji gandum. Gandum yang diproduksi di Indonesia oleh PT Bogasari, oleh PT-PT lain itu 99% itu harus impor. Jadi kita makan mie instan, gandum itu impor. Jadi artinya ya berefek, ya terasa sekali oleh adanya Rusia nggak lagi ini ya, tidak lagi supply gandum dan jagung ke dunia. Kalau jagung banyak ya, kita punya banyak tanaman jagung. Oke, lanjut, lanjut. Iya, Tiongkok istimewa karena Tiongkok adalah tujuan utama ekspor kita. Ada 6 kondisi basic yang ada di Tiongkok yang kemungkinan besar dan sebenarnya sudah terjadi, itu mempengaruhi ekonomi global dan bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia sebagai bagian daripada perekonomian dunia. Pertama, deflasi. Deflasi di Tiongkok itu saat ini mengalami deflasi, bukan inflasi, deflasi. Karena apa? Karena di situ permintaan itu mengalami penurunan, terutama permintaan untuk mobil, furniture dan seperti itu. Lalu di sana juga saat ini ada penurunan pendapatan, itu bisa dikaitkan ke bawah, bahwa di sana ada banyak pengangguran usia muda. Kenapa? Karena ada mismatch, artinya yang dibutuhkan di pasar itu tidak, pasar tenaga kerja tidak sesuai dengan lulusan ya, kira-kira S1-nya, S2-nya itu nggak sesuai dengan yang dibutuhkan di pasar, sehingga itu menimbulkan banyak pengangguran. Sementara yang tua-tua banyak, berarti jadi beban negara yang tua-tua ini. Nah, lalu juga investasi, ada ketidakpercayaan investor saat ini untuk invest ke Tiongkok karena ketegangan Tiongkok dengan USA ini, dan itu berdampak. Bayangkan investasi di Tiongkok itu menurun, sementara mereka perlu bahan baku, bahan penolong atau apa dari Indonesia, tentunya berpengaruh ya, itu satu. Nah, lalu juga di Tiongkok mereka punya krisis sektor properti, jadi pengembang terbesarnya itu dinyatakan bangkrut. Lalu satu lagi, pengembang nggak bisa bayar hutang, dan itu berdampak kepada terhentinya kegiatan. Ini sudah berapa bulan yang lalu ya, terhentinya kegiatan di sektor properti. Nah, sektor properti ini termasuk sektor yang memberikan nilai tambah yang cukup tinggi pada PDB-nya Tiongkok. Lalu di sana juga ada utang pemerintah ya.
Saya lanjut. Next please. Nah, lalu di domestik sendiri itu tadi cerita global Ibu Bapak. Di domestik kita bagus ya. Perekonomian Indonesia sejak kita recover dari pandemi itu di atas 5%. Sudah 7 triwulan sebenarnya kita bisa 5% ya Bu ya. 7 triwulan berarti sejak 2002 tahun ya. Lalu perekonomian Indonesia kita bisa tumbuh karena didukung kuat oleh permintaan domestik. Permintaan domestik adalah konsumsi rumah tangga, ada investasi, ada pengeluaran pemerintah, ekspor, itu yang mempengaruhi kita Indonesia bisa tumbuh kuat. Nah, ada satu catatan Ibu Bapak, Indonesia bagian dari ASEAN. ASEAN adalah saat ini motor penggerak ekonomi dunia. ASEAN termasuk Indonesia. Jadi Indonesia sebenarnya aman-aman aja ya Pak ya. Tapi ya itu tadi pertanyaannya seberapa rapuhnya, seberapa kuatnya konsumsi domestik begitu ya. Lalu catatan yang ketiga, adanya pertumbuhan ekonomi yang merata nasional ini. Artinya apa? Sektor-sektor di nasional itu tumbuh positif. Jadi tidak jomblang gitu loh. Jadi industri naik, pertanian naik ya. Pertambangan naik. Nah, itu yang dimaksud, itu menunjukkan kinerja yang positif. Lalu yang berikut, pertumbuhan ekonomi yang merata secara parsial. Kita tahu Jawa dan luar Jawa, kontribusi Jawa itu masih sangat tinggi. Tapi di satu sisi provinsi di Pulau Sumatera itu menunjukkan pertumbuhan yang juga signifikan dengan pertumbuhan di Pulau Jawa. Makanya dikatakan secara parsial kita juga tumbuh. Artinya tidak hanya Jawa sendirian tapi bersama-sama dengan provinsi di pulau lain. Nah, catatan yang terakhir adalah laju inflasi terkendali. Oke, lanjut. Nah, dari apa yang tadi, beberapa asumsi tadi, maka ada beberapa catatan ya. Jadi adanya slowdown di perekonomian global. Lalu adanya tadi kondisi di Tiongkok, adanya kegiatan pemilu di 2024 ini, lalu adanya prediksi Bank Indonesia, maka kami memprediksi untuk pertumbuhan ekonomi Sumsel tahun 2024 itu kisarannya 4,8 sampai 5,2%, lebih rendah daripada yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia 4,9 ke 5,7 ya. Kalau ini 4,8 ke 5,2. Nah, ini yang kira-kira demikian. Nah, apa saya lanjut atau stop dulu? Lanjut ya. Oke. Lalu ini beberapa catatan ya, tantangan dan peluang dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tantangannya ada tantangan lebih ke domestik internalnya Sumsel, yaitu kita masih tinggi kontribusi dari sektor pertanian dan sektor pertambangan, hilirisasi kita belum optimal dan itu memang tidak mudah untuk melakukan hilirisasi, bukan hanya pekerjaan government tapi itu juga pekerjaan harusnya private sector juga. Tapi bagaimana government bisa menggandeng private sector, itu yang menurut saya pekerjaan yang sangat sulit karena tidak mudah mengajak investor yang tadinya hanya ekspor kram rubber, lalu mereka sekarang memproduksi yang lain-lain lagi, itu tidak mudah. Begitu juga sawit. Lalu kebutuhan akan infrastruktur pelabuhan kita meningkat. Tadi kami diskusi ya di Bapeda, arahnya adalah Tanjung Carat. Tapi saya tadi tetap bilang, Bom Baru Pak, Bom Baru kenapa nggak direvitalisasi? Bom Baru tuh ikonnya Sumsel loh, ikonnya Palembang. Dulu kita bisa, kenapa enggak? Sekarang tidak gitu. Mungkin ada kapasitas terbatas juga dibandingkan Tanjung Carat yang langsung ke laut ya. Tapi menunggu Tanjung Carat itu bisa maybe next 10 or 20 or 30 years ya, kita nggak tahu. Tapi ini sekarang kita perlu. Satu contoh, kopi Muara Enim dikirimnya lewat Lampung. Lampung yang dapat catatan. Tadi teman-teman BWS juga bilang, Lampung loh yang nyatetnya sebagai ekspornya Lampung, padahal itu kopinya Sumsel. Dan itu jelas sekali, karena kami pernah lakukan FGD, di pusat salah satu pesertanya adalah PT Nestle. Dia juga produksi kopi kan. Nestle itu memang bilang, mereka ambil kopinya dari Lampung. Dan mereka tahu, kopi Lampung itu comes from Sumatera, bukan dari Lampung. Gitu. Jadi itu. Jadi artinya yang sudah ada sekarang terus akan menunggukah 20 tahun lagi? Akan menunggukah 30 tahun lagi ya? Itu kita yang memutuskan.
Lalu yang berikut adalah tantangan kita, tenaga kerja kita 46%-an sekitar itu masih di sektor pertanian, dan yang mungkin dalam tanda kutip menjadikan itu tingkat pendidikannya adalah SD ke bawah. Jadi pertanian SD ke bawah, pertanian jelas belum tersentuh dengan upah minimum, ya, artinya kita udah bisa bayangkan. Ini bisa kita kaitkan juga dengan kemiskinan. Nah itu Bu Eleni ya, ini bisa di-link kemana-mana nih. Lalu tantangan di luar Sumsel, yaitu perkembangan ekonomi di provinsi lain. Catatannya Pak Mas Yudi, Bangka Belitung udah siap dengan pelabuhannya. Bengkulu segera siap dengan pelabuhan Pulau Bayinya yang selama ini terhenti. Mereka bergerak cepat. Lampung udah jelas. Sumsel kita dikelilingi oleh provinsi-provinsi yang mungkin yang akan bergerak lebih cepat. Lalu dinamika ekonomi dari negara tujuan ekspor tadi salah satunya adalah Tiongkok. Oke, lanjut. Nah, ini peluang Ibu Bapak. Peluang kita pertama, potensi komoditas sektor perkebunan pertambangan kita yang tinggi, yaitu memang nggak bisa dipungkiri ya. Lalu permintaan global terhadap komoditas Sumsel masih tinggi. Lalu kita punya infrastruktur penghubung, tol terutama ya, kan lagi ngomong tol nih. Nah, tol Palembang Lampung. Tapi peluang nih, salah satunya adalah yang mungkin peluang kita adalah sekalian menjawab pertanyaan kenapa kalau weekend banyakkan mobil Palembang ke Lampung instead of Lampung ke Palembang, misalnya begitu. Jadi ini peluang sebenarnya ya. Nanti kalau jadi tolnya Palembang Bangka ya mentok ya. Nah, jangan sampai weekend platnya Palembang banyak di Bangka gitu. Jadi artinya saya kira ini memang mengharuskan dalam tanda kutip pemerintah Sumsel itu memang harus kreatif dan inovatif untuk menghadapi situasi seperti ini gitu. Satu lagi tadi kalau misalnya Ibu Bapak jalan ya dari Palembang ke Jambi, tidak begitu bagus ya sebenarnya jalannya. Saya kebetulan belakang agak sering ke arah sana darat, nggak bagus, nggak begitu. Di part of South Sumatera tuh jalan kita itu jelek dan kecil dan banyak truk. Jadi kalau kita mau bilang ini untuk ekonomi, iya, dengan asumsi memang truk-truk itu bukan numpang lewat saja, tapi memang membawa sesuatu dari South Sumatera ke mana gitu. Tapi kalau misalnya, kalau kita lihat platnya ke BK gitu ya, ke Medan yang begitu, itu mungkin bisa dilihat lagi. Oke, lalu yang berikut lagi adalah hilirisasi komoditas sudah, lalu potensi sektor lainnya. Nah ini menurut Pak Ardian itu menjadi salah satu sumber ekonomi baru, sektor pariwisata di Sumatera Selatan. Tapi tadi saya juga bilang kalau kita mau mengembangkan pariwisata di Sumsel kan harus jelas ya. Pariwisatanya siapa yang mau kita tangkap? Turis lokal kah, turis nasional kah, turis dunia? Karena dan saya tadi juga mungkin harus kita pikirkan bisa ya survei ya Pak. Survei dulu di luar. Kalau turis-turis luar tuh kalau mau ke Sumsel mereka mau lihat apa gitu. Karena kita nyiapin, misalnya kita kita menyiapkan wisata religi, ya belum tentu turis sana mau. Kita nyiapin wisata misalnya historik, belum tentu mereka mau. Karena sempat berapa waktu lalu sebelum pandemi ngobrol sama turis dari Eropa, sudah pernah ke Indonesia, Bali. Kita bilang gini, katanya kalau historik begitu mereka taunya Vietnam, Thailand. Jadi Indonesia hanya Bali. Oke, lalu yang berikut ini next, silakan. Ini yang terakhir Ibu Bapak. Next slide. Ya, rekomendasi kebijakan. Meningkatkan pemanfaatan teknologi produksi di sektor pertanian ke arah diversifikasi dan diferensiasi produk karena salah satu catatan bahwa
sektor pertanian kita produk-produknya itu kurang, lemah di diversifikasi dan diferensiasinya, Ibu Bapak. Lalu kedua, mengoptimalkan potensi Sumsel sebagai lumbung pangan. Sumsel, Oku, Banyu Asin itu banyak ya produksi padi, beras. Tapi mari kita lihat, mari kita petakan apa larinya kemana, apakah untuk Sumsel sendiri sudah tercukupi. Lalu yang berikut adalah roadmap hilirisasi. Kita harus melihat keterkaitan antara sektor pertanian, sektor industri pengolahan. Jadi ini levelnya level makro sekali. Lalu yang terakhir stakeholdernya. Seperti ada satu page lagi. Nah itu Pak, konektivitas antar wilayah. Saya menekankan program OVOP itu sebenarnya harus sudah dibuka lagi. One village, one product. Untuk kabupaten kota. Bayangkan Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak ke Prabu Muli, pulangnya mau bawa apa? Kalau Ibu Bapak pergi ke Oki, ke Kayu Agung, Bapak Ibu pulangnya mau bawa apa? Bawa kemplang, gitu ya, bawa nanas. Nah, yang begini nggak masalah, tapi nanti ini bisa dikaitkan dengan pariwisata. Sasaran kita siapa? Lokal kah? Nasional kah? Luar negeri? Nggak mungkin turis luar negeri mau beli nanas bawa pulang, nggak mungkin. Jadi di sini menurut saya inovasi dan kreativitas dari daerah-daerah, apalagi kalau sudah ada jalan tol, suka disalahkan gara-gara ada tol kita jadi sepi. Ya kalau nggak kreatif, nggak inovatif ya begitu, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah UMKM. UMKM seringkali hanya jadi objek pembinaan gitu ya, tapi kurang memang dibina secara sustainable. Saya kira itu. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Bu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya sudah membaca sekilas dan melihat di bagian akhir ya, proyeksi masih optimistis juga ya, meskipun lebih rendah dari pemerintah atau BI dari 48 sampai 5,2 ya. Masih inilah. Tapi waktu memaparkan ekonomi global jadi dak-dik-dik. Kok jelek semua ini dampaknya ya. Pengen cepet-cepet aja deh, next gitu ya. Tetapi Bapak Ibu di akhirnya juga dari Prof. Dedet juga cukup optimistis ya, dengan serangkaian catatan tadi. Saya lihat Bapak Ibu mencatat, saya juga mencatat sudah berlembar-lembar ya. Saya lupa kalau ini juga ada di YouTube Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Jadi Bapak Ibu kalau yang melewatkan ini nanti bisa diputar ulang. Saya yakin paparan dari 3 narasumber kita ini cukup luar biasa, luar biasa memberi insight tentang kondisi ke depan. Tetapi sebelum Bapak Ibu Flor ya ingin berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan atau pernyataan, saya mau mengundang Ketua Kadin Sumsel, Pak Afandi Uce. Adakah? Ya, silakan. Untuk memberikan insight atau sepatah dua kata lah untuk setelah melihat acara ini. Silakan. Baiklah, terima kasih. Pertama, saya apresiasi kepada Tribun Group yang telah melaksanakan acara hari ini. Jadi ini suatu terobosan outlook untuk Sumsel 2024 ya. Jadi sebelum saya berbicara mengenai yang lain, saya akan mengenalkan Kadin gitu ya. Kadin ini adalah asosiasi dunia usaha yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Jadi kalau sekarang ada 220 asosiasi yang terhimpun di bawah Kadin, koperasi ataupun industri lainnya. Dari Kadin kami sudah beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan UMKM yang baru-baru ini kita melaksanakan Expo, Kadin Expo. Juga kita kemarin untuk kontribusi kita terhadap UMKM, kita ada pembuatan NIB gratis 1 atap. Di situ ada Menkumham, ada Kadin, ada PTSP ya.
ada PTSP. Alhamdulillah animo masyarakat, terutama pengusaha ultra mikro itu sangat produktif. Itu dari Kadin juga ke depan kita sudah bentuk panitia dan juga sudah ngelapor ke Pak Gubernur dalam rangka pencegahan stunting, itu juga sudah kita jalankan. Untuk usulan ke depan, apa yang kita hadapi hari ini, pertama saya kira ini Pak Menhub ada nih, untuk Pelabuhan Tanjung Carat, Ibu Dede. Tanjung Carat ini udah 7 gubernur sudah. Jadi tidak pernah terrealisasi. Jadi memang kita butuh pemimpin Sumsel ke depan ini yang memang pro dunia usaha. Jadi kalau kita lempeng-lempeng ya ginilah hasilnya. Kita berharap nanti melalui Pak Menhub ataupun Pak PJ itu untuk Tanjung Carat kita minta penugasan dari Pak Jokowi. Ini barang tidak pernah jadi kalau menggunakan sistem investasi, investor ABCD, kita udah tahu semua. Orang mau masuk Sumsel ini aja ada biaya semua. Itu yang dialami sama kita kan. Jadi memang sebaiknya investasi itu harusnya B2B, masuk melalui Kadin, nanti Kadin yang mendistribusikan ke instansi terkait. Jadi kalau semuanya masuk ke government, semuanya kan ngomongnya agak jadi beda-beda. Kita ada keluhan-keluhan dari beberapa investasi yang akan masuk di kabupaten kota. Kita nyimpang dikit masalah energi terbarukan, yang kata Ibu dari BPS 2030. Itu sulit Bu, batu bara habis 2030. Investasi energi terbarukan itu memakan biaya besar. Jadi saya pesimis sebagai pelaku usaha untuk 2030 batu bara. Sementara ekonomi kita itu kalau kita mau jujur itu dari sektor pertambangan yang sangat tinggi hari ini. Memang cadangan batu bara di Sumatera Selatan itu tertinggi di Indonesia. Jadi kalau bisa itu stop repot. Jadi kami juga dari Kadin itu mengusulkan ke Menteri Perhubungan ataupun narasumber yang di depan kalau bisa proyek strategi nasional yang kemarin itu jalan tol dari Prabu-Muli ke Muara Enim itu di stop. Itu padahal dampak ekonominya cukup strategis untuk mendapatkan PAD dan sebagainya macamnya. Karena selama ini kan jalur distribusi batu bara itu lewat kereta api, tapi kalau ada sudah itu keluar, nah saya nggak ngerti kenapa PSN di jalur itu bisa stop. Itu kan kita pertanyakan kualifikasi pemimpin kita ini ke depan. Kalau seperti ini terus, KEK sudah hilang, PSN juga sudah hilang, kita dunia usaha susah. Ini kalau untuk masalah tema kita, Tol Trans Sumatera. Dan fenomena yang baru-baru ini lagi ramai itu masalah minyak solar yang sekarang ngantri. Mungkin Kepala Dinas Perhubungan sudah lagi repot ini. Kenapa di Jawa tidak terjadi antrian? Kenapa justru di lumbung energi kita, kalau kita lihat di SPBU di beberapa titik mungkin kita lewat, itu antri panjang, jalan jadi macet. Bayangkan kerugian transportasi di bidang itu cukup tinggi. Jadi karena saya lihat ada Pertamina juga sebagai sponsor, ya kita menghimbau untuk sistem barcode itu coba diterapkan seefektif mungkin, sosialisasinya juga harus efektif. Juga kalau memang memungkinkan mobil-mobil kelas Fortuner itu janganlah pakai mobil solar industri lagi, solar yang seperti yang biosolar itu. Kalau bisa ya truk-truk aja. Juga dari Komisi 7 ataupun nanti Kementerian SDM untuk menambah subsidi untuk solar itu terutama di daerah kita ini. Itu mungkin yang kita hadapi sekarang di luar masalah-masalah kelangkaan
Ya kalau coba ibu-ibu rumah tangga yang sekarang lagi belanja, itu kita beli gula aja udah dibatasi sekilo 2 kilo. Makanya kita nanti dari Kadin juga akan koordinasi juga dengan Perum Bulog untuk operasi pasar. Ini fakta di lapangan. Mungkin demikian dari saya untuk pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Afandi. Tajam dan langsung ini ya. Clear lah ekspektasi dari Kadin atau suara dari dunia usaha. Tadi ada banyak catatan ya, tentu mudah-mudahan ini menjadi menambah gagasan atau ide untuk pengambil keputusan ya, eksekutif di Sumatera Selatan untuk bisa merespon ya ke depannya. Tapi tadi ada ini Mas Ardian terkait infrastruktur ya, jalan tol. Catatan dari Kadin. Beberapa waktu yang lalu kami juga menggelar acara talk show ekonomi atau Outlook ini di Solo dan Jogja. Dalam konteks jalan tol, ternyata catatan dari BI dan tadi saya dengar juga dari Prof Dedet itu selain peluang-peluang itu yang disorot adalah tantangan persaingan antar daerah. Itu dari Bank Indonesia menyorot itu juga, dari wisatanya, dari perdagangan ya. Nah mungkin dari Mas Ardian atau Prof Dedet bisa melanjutkan ya. Saya tadi lebih kaget ini ya, insight-nya. Semula kami hanya melihat Pak Sumsel ini hati-hati dengan Lampung ya. Setiap akhir pekan mobil-mobil plat BG di Lampung. Tapi Prof Dedet tadi malah menyampaikan ada Bangka, mungkin Bengkulu ya. Kita dikepung oleh daerah-daerah lain juga yang ingin maju lebih besar. Nah silakan mungkin Mas Ardian bisa memberi inilah ya, dan yang lain juga boleh nanti menyambung. Baik, makasih Mas Yudi. Mungkin sedikit aja kali ya. Memang dengan adanya tol itu memudahkan akses. Semua akses itu menjadi serba terjangkau dan cepat ya. Dan ini memang dari sisi persaingan di berbagai sektor seperti di pariwisata maupun perdagangan itu menjadi tantangan di masing-masing daerah, khususnya kesiapan dari pemerintah kota maupun dari provinsi. Seperti tadi mungkin sudah disampaikan oleh Prof Bernadette, kesiapan dari masing-masing infrastruktur maupun kompetensi itu menjadi daya saing atau daya tarik tersendiri bagi para pengusaha gitu, karena mereka pasti kan melihatnya bahwa dalam mendukung usaha saya mana yang lebih optimal gitu. Apabila memang dirasa Sumsel itu tidak berkembang, otomatis penyalurannya tadi itu bisa melalui provinsi yang terdekat karena sudah adanya akses yang lebih cepat dengan adanya jalan tol. Memang itu menjadi suatu isu bagaimana dari sisi pemerintah provinsi maupun kota di Sumatera Selatan sendiri menyikapinya. Apakah mau mengembangkan atau meningkatkan kompetensinya dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan pembangunan-pembangunan yang mendukung sektor industri maupun sektor pariwisata atau tidak gitu. Namun juga perlu dilihat juga bahwa pembangunan tol itu akan lebih berfokus kepada lokasi-lokasi yang ada di sekitar exit tol sebenarnya. Ini saya tidak berbicara penelitian, tapi kita lihat fakta aja di Pulau Jawa. Sepanjang jalur Pantura, di mana dia tidak ada exit tol, itu semua usaha seolah-olah jadi mati. Tapi berpindah ke sekitar exit tol. Jadi memang penempatan exit tol itu menjadi suatu kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalkan pembangunan tol ini tidak dirancang dengan benar,
nanti malah pertumbuhan ekonominya itu menjadi terganggu gitu atau tidak mendukung secara keseluruhan gitu. Tapi memang harus dilihat dari upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah sendiri, khususnya pemerintah provinsi di Sumsel itu dalam menjaga potensi-potensi yang ada itu untuk tetap berada di Sumsel tapi tidak ke provinsi lain. Saya rasa itu, terima kasih. Ya. Silakan Bu Leni, mungkin ada catatan soal atau potret jalan tol ini tadi. Tadi kan sempat ada juga ya soal kopi, itu saya kesekian kalinya nih dalam beberapa bulan ini mendengar kopi yang diproduksi atau dibeli di Lampung itu memang kopi Sumsel. Nah itu BPS mencatat itu secara value atau produk kita itu, ini mana yang lebih diuntungkan, Lampung atau Sumsel? Secara catatan BPS. Mungkin karena itu tadi ya Pak ya, persoalannya adalah karena kita tidak punya pelabuhan tadi ya Pak ya. Jadi ketika dilihat dari pencatatan barang itu ketemunya di mana barang itu dijual. Jadi ketika di Lampung jadi dicatatnya di Lampung. Jadi ya jika kita punya pelabuhan sendiri tentu ada yang bisa kita dapatkan, ada hal-hal yang kita berikan, maksudnya yang diberikan oleh Sumsel sebelumnya ke wilayah tetangga itu bisa menjadi keuntungan buat Sumsel yang bisa dari pajaknya dan lain-lain itu bisa menjadi penambahan pendapatan. Kemudian terkait dengan tadi pro cons terkait dengan infrastruktur jalan tol ini, saya setuju dengan Pak Fardi ya, bahwa kalau tidak direncanakan dengan baik tentu ada efek-efek negatif yang akan kita rasakan. Jadi apapun itu menurut saya pasti ada dua sisi, positif dan ada sisi negatif. Dan mungkin dari sekarang sih kalau kami dari pihak statistik bilangnya Pak, tinggal dicatat di dua sisi, kemudian dihitung secara statistik untung ruginya. Kemudian ruginya mungkin bisa dimitigasi. Kita mitigasi jika dia menimbulkan kerugian-rugian ABCD misalnya, kemudian dari sisi statistik bisa dihitung itu kerugiannya akan berdampak seberapa besar dan kemudian mitigasinya gimana, dan untuk memitigasi itu perlu biaya berapa dan apakah nanti secara total masih bisa untung gitu ya, hal seperti itu. Jadi memang tidak mudah seperti yang Bapak katakan tadi, perlu ada research, apapun itu kita perlu dari ini ya Bu ya, riset dari pihak akademisi terkait dengan proyek-proyek yang mungkin yang akan diselenggarakan ke depan. Mungkin itu Pak dari saya. Ya. Tadi menyambung langsung aja ke Bu Prof Dede tadi ya, cukup banyak insight dari sisi perekonomian terutama jalan tol. Tadi juga disinggung soal kreativitas, perpindahan pusat ekonomi dari semula jalan yang membentang itu lalu ke pintu-pintu tol. Berapa bulan lalu udah viral itu rumah makan yang mengeluh bisnisnya terganggu malah dengan pintu tol. Nah itu mungkin Bu Prof Dedet ada penekanan lain lah soal ini. Makasih Mas Yudi. Saya kira ya itu ya, jadi gimana pemerintah daerah setempat lah itu harus bergegas ya, istilahnya cepat mengambil tindakan begitu. Dan itu saya kira salah satu memang di Jawa juga gitu ya, kalau itu yang rumah makan yang itu yang enggak terlewat, yang mesti tadinya dilewati sekarang enggak, itu mengeluh semua sih. Itu di Jawa juga begitu waktu awal-awal, tapi ada yang lalu memang akhirnya tidak bisa bekerja selamanya, tapi ada yang cukup kreatif dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten setempat itu bisa survive, mereka bisa punya jalan keluar lain. Nah khusus untuk tol kita, tol Sumatera ya yang ke Lampung, saya kira itu kalau menurut saya kita belum maksimal. Kita punya rest area ya, kita punya beberapa rest area, Bu Bapak mungkin sudah sering ya lewat ke sana, rest areanya cenderung sepi gitu ya, sunyi senyap begitu. Ada Alfamart, ada Indomaret gitu, tapi ada beberapa sih, ada usaha-usaha
makan begitu ya, hanya itu begitu. Ya kurang menurut saya ininya, daya tariknya pun ya, orang untuk berbelanja gitu kurang. Nah ini menurut saya perlu ada ya pasti ya Bu, kreativitas ataupun apa begitu. Dan kita kan punya kebiasaan latah ya, latah maksudnya kalau ada satu yang bikin rumah makan terus laris, lalu muncul rumah makan lain gitu. Tapi kita tidak terpikir, oke, dia rumah makan, saya apa ya gitu. Nah itu kurang gitu. Jadi ini barangkali ya ini alami ya, dan itu barangkali mungkin nggak terfikirkan. Tapi itu mungkin di salah satu tugas daripada government sekitar itu untuk bisa membantu masyarakat untuk tadi ya punya inovasi mungkin ya, atau mungkin menggali itu gitu, dengan anggaran yang terbatas. Biasanya kalau kaitan dengan belanja pemerintah pasti anggarannya terbatas. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, cukup ini ya, memancing diskusi banyak tadi. Sebenarnya poin-poin dari Pak Afandi ya cukup banyak ya. Masih tersimpan di YouTube kami Pak, jangan khawatir. Tapi saya mau persilahkan dari audien atau floor yang hadir di sini untuk mungkin memberikan tanggapan. Silakan, ada di belakang tadi. Rasanya satu persatu ya, dan bisa lebih singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Hari dari Kabupaten Muara Enim. Ini kan tadi ada apa narasumbernya Menteri Perhubungan, apakah masih terhubung? Nah, saya cuma mau mempertanyakan, ini amanat dari pimpinan kami Bapak Bupati Muara Enim. Mohon maaf, beliau tadi hendak kesini, cuman ada penerimaan DIPA di Kriya Agung. Jadi kami mempertanyakan kelanjutan tol Kabupaten Muara Enim yang pertama, tol Kabupaten Muara Enim, karena waktu groundbreakingnya mungkin bapak-bapak tahu, itu groundbreakingnya Pak Budi sama Pak Menteri PU, itu groundbreakingnya di Kabupaten Muara Enim, groundbreaking jalan tolnya itu. Ini tentu dengan keberadaan jalan tol tentu akan membangkitkan perekonomian di Kabupaten Muara Enim. Walaupun sekarang karena ada pernyataan bahwa tol menuju Muara Enim itu dikeluarkan dari PSN, pemerintah Kabupaten Muara Enim nggak tinggal diam Pak. Jadi kami membuat jalan tembus ke Prabu Muli melewati Lubai. Itu nantinya jarak dari Kabupaten Muara Enim ke Prabu Muli itu akan bisa ditempuh dengan 45 menit. Itu sebagai alternatif kami untuk menghubungkan dengan tol tadi Pak. Itu saja, saya mau minta konfirmasi dari Pak Menhub kalau masih terhubung, masih ada kenapa PSN untuk tol Kabupaten Muara Enim dihentikan, apakah bisa dilanjutkan gitu. Terima kasih. Ya, Wabarakatuh. Dari panitia sudah, Pak Menteri sudah meninggalkan, masih ada? Oh, ada. Ya, oke. Ya, ditangkap ya maksudnya. Tapi kami apresiasi juga inisiatif pemerintah Kabupaten Muara Enim yang membuat jalan tembus ya. Itu respon, saya rasa itu respon yang oke lah ya untuk menanggapi paling tidak terhentinya, bukan terhenti ya, ini dicabut dari PSN, tapi bukan berarti proyek jalan tol itu tidak jadi ya dari prioritas, tetapi itu salah satu inisiatif dari ya. Silakan Bapak, dari para narasumber kalau ada yang mau direspon monggo ya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Mulyadi Musa, Kadis Kominfo Kota Prabu Muli. Yang pertama tentunya kami sangat berterima kasih atas undangan ini. Yang kedua, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu narasumber. Kami hanya ingin menyampaikan Pak, yang pertama tentunya kami
masyarakat Kota Prabu Muli ini sangat berterima kasih adanya tol Prabu Muli Palembang. Tentunya kita berpuluh-puluh tahun tidak bisa membayangkan bagaimana Prabu Muli itu ada tol. Itu Bu. Yang kedua, tentunya ini ada konsekuensi bagi usaha yang ada di Kota Prabu Muli, terutama rumah makan, UMKM dan lain sebagainya. Jadi kalau kami perhatikan, yang dari Oku Selatan, Oku Timur itu langsung Bu masuk tol, tidak lagi lewat Prabu Muli. Kemudian ini dari Morenim Melahat langsung masuk tol. Nah ini yang usaha-usaha di Prabu Muli yang selama ini menggeliat, ini mungkin sedikit banyak terpengaruh Bu Dede. Nah kemarin itu kan wali kota sebelumnya itu mengusulkan agar di wilayah Kota Prabu Muli itu ada rest area, tapi sampai dengan hari ini kan belum terrealisasikan. Artinya masyarakat Prabu Muli kan bisa berjualan di situ. Kemudian bagi kami Prabu Muli juga Pak, kalau mau ke tol itu mau mengarah ke Batu Raja dulu, itu setengah jam. Kalau kami langsung ke itu kalau kami langsung sudah di Gelumang, artinya 30 menit itu terlalu jauh kami itu Pak. Itu. Jadi ini sekedar informasi ya, tentunya kita sangat terbantu masalah transportasi, tetapi dalam hal pertumbuhan ekonomi mungkin ini masih perlu diperhitungkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih ada waktu ya panitia ya. Saya rasa ini tadi ada dari Muara Enim dan Prabu Muli. Menarik kalau dari para narasumber bisa langsung merespon ini khusus Prabu Muli sebenarnya apa ya Bu Dede? Mungkin ada rekomendasi lah ya ke pemerintah kabupaten menyikapi exit tol ini. Terima kasih Mas Yudi. Saya ingin sharing dengan Ibu Bapak, terutama Bapak dari Muara Enim ya Pak. Pak begini, karena kebetulan saya dari akademisi ya, tapi saya adalah lokal expertnya Kementerian Keuangan. Begini Pak, ada satu skema itu bagian dari insentif fiskal. Jadi mungkin bisa dipelajari dulu ya Pak. Ada yang namanya KPBU Pak. Ya, jadi itu kerjasama pemerintah badan usaha. Dan itu ada beberapa skema. Itu sangat mungkin bisa saja nanti jalan tol itu tidak harus dari APBN Pak. Tapi itu dengan swasta ya, nanti swastanya ini, dan itu dengan beberapa skema. Mungkin kalau jalan tol itu seperti di Palembang itu kan sudah dibikin ya, jalan dari jembatan Musi 2 ya, Parameswara itu ke Soekarno-Hatta itu ya, ada kalau Ibu Bapak lihat. Nah itu skema KPBU Pak. Jadi itu kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah itu skemanya availability payment. Jadi si swasta ya itu punya kontrak 12 tahun. Nah itu nanti setelah, jadi kalau melakukan KPBU begitu pemerintah nggak perlu ganggu-ganggu APBN dulu Pak. Jadi ada nanti term-termnya yang harus dibayar ke si pihak swasta ini yang mengerjakan sampai 12 tahun, termasuk perawatan, termasuk mereka harus bikin juga jembatan timbang seperti itu. Nah itu sangat, itu peluang Pak, itu peluang. Jadi misalnya itu terhenti, ada peluang Pak bagi daerah untuk bisa menggunakan insentif fiskal dengan skema KPBU. Nah kalau yang availability payment seperti ini itu no charge, tidak ada, masyarakat nggak perlu bayar. Tapi bisa saja nanti kalau skemanya itu user charge itu bisa Pak, nanti kerjasama dengan pihak swasta atau apa, nanti itu ada charge-nya nanti. Dan di beberapa kabupaten sudah ada yang melakukan seperti Madiun ya, terkait dengan listrik ya, PLN ya. Nah itu pelanggan bayar nanti, tapi itu dilakukan tidak menggunakan directly anggaran APBD-nya, tapi itu pihak swasta. Jadi istilahnya di handle dulu lah ya oleh swasta, bahasa sederhananya begitu. Itu mungkin sebagai masukan, ada peluang insentif fiskal seperti itu. Dan memang itu tidak mudah, ada banyak-banyak tahapan dan itu kan diseleksi. Tapi itu bisa jadi satu solusi kalau memang kita butuh dan negara memang belum punya dana gitu. Nah kalau untuk Prabu Muli saya kira itu Pak, inovasi kreativitasnya itu Pak. Saya itu masih membayangkan kalau saya ke Prabu Muli saya harus bawa sesuatu dari nanas, itu Pak.
Jadi kalaupun jalannya muter ya, tapi karena saya tahu di situ ada kue nanas yang enak ya saya harus ke situ gitu. Belum lagi kan ada tenunan nanas ya, kemarin diperkenalkan oleh Ibu Wali Kota, dari serat nanas ya itu jadi tujuan begitu. Itu aja, terima kasih. Ya, menarik ya. Jadi selain sebagai PSN ini ada inovasi lain untuk bisa menutup ya dari ya insentifikal ya, bukan hanya, jadi ini kreativitas dalam pendanaan ya Bu ya, kreativitas. Oke. Mungkin dari yang lain ada, tapi saya mau manggil dari ini ada perwakilan developer ya, CGC ya. Silakan Mbak Dea Chandra ini ya. Untuk gimana sih dari pengusaha atau pelaku usaha ini melihat 2024 jualan rumah masih banyak nggak ini ya kira-kira? Properti ini salah satu indikator juga ya, biasanya kita melihat properti lalu otomotif gitu ya Bu ya. Silakan Mbak Dea. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian, selamat siang para narasumber, Pak Yudi, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dea dari Citra Grand City, Palembang. Saya sangat melihat ini acara yang sangat baik, membuat outlook di Palembang khususnya Sumatera Selatan, melihat ke depannya juga dengan tol Trans Sumatera. Juga tadi dapat beberapa insight untuk 2024. Memang tadi ada beberapa input ininya. Kalau misalnya saya lihat sih memang Palembang potensinya sangat besar. Tadi kalau misalnya dilihat dari yang BI 3 triwulan kita juga penopang di Sumatera, itu sangat membanggakan lah untuk di Palembang. Dan juga memang untuk tadi sektor pariwisata itu memang ada chance yang besar. Memang walaupun kita di Palembang ini belum punya alam atau pariwisata alami yang ada, tapi kita juga dari Citra Grand City juga memikirkan juga untuk sektor pariwisata, karena itu kita rasa ada banyak sekali demand-nya. Itu juga dari warga-warga kita di Citra Grand City semuanya menanyakan untuk pariwisata, tempat hiburan, tempat berkumpul entertainment dan juga kesehatan. Mungkin di 2024 kami dari Citra Grand City mungkin ke sana, dan juga tadi thank you untuk insight-nya, mungkin membuat kita juga makin confident Bu bahwa memang ada demand-nya di sana, ada peluangnya juga. Tadi kita sempat bahas juga mungkin ada chance besar juga kalau misalnya penerbangan internasional kita sudah dibuka nantinya ya, karena sampai saat ini tadinya Palembang kita ada penerbangan internasional ke Singapura, Malaysia, itu juga kadang ada keluarga-keluarga yang datang dari sana, dari Singapura, Malaysia datang ke sini. Dan juga itu sebenarnya ada potensi juga, karena kami juga ada ngobrol dengan beberapa perusahaan juga di Singapura. Mereka sebenarnya tuh kan di Singapura, Malaysia itu sudah padat sekali dan secara cost kan sudah tinggi. Kadang mereka juga memikir untuk ke tempat-tempat yang dekat dengan mereka, bisa kayak bikin tempat kesehatan atau tempat yang mereka bisa leisure. Itu saya rasa juga bisa meningkatkan pendapatan kita dan juga traffic juga di Palembang. Salah satunya adalah penerbangan internasional itu. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, menarik ini ya, dari catatan dari Mbak Dea ya. Tangan ini Mbak Dea. Ya, sebelum kembali ke narasumber, saya mau mengundang juga dari datang Pak Kadis dari Musi Banyuasin. Ada, masih ada ya? Masih ada. Ini juga terimbas jalan tol enggak ya Pak? Ke arah Jambi ya Pak? Iya. Dan sebenarnya ikut mensupport ya dalam pembangunan di
jalan tol ke arah Jambi? Sangat, Pak Yudi. Terima kasih. Kami Heriandi Sinulinga selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, kami sangat mengapresiasi tentang tol Trans Sumatera, khususnya Palembang Betung Jambi yang saat ini berjalan dengan baik. Dan perlu kami sampaikan bahwa dukungan kami itu sampai sekarang itu yang terbaik dalam pembebasan lahannya. Tetapi ada usulan dari kepala daerah kami bahwa jalan tolnya kan ada dua tuh, Betung dengan Bayung Lincir. Nah, sedangkan ada kota tengahnya Sungai Lilin, Babat Supat. Nah, itu kan ke Kementerian Perhubungan mungkin juga, karena itu nanti dari lintas penghubungnya, lintas barat dan lintas timur yang melewati Sekayu Linggau dan yang dari Sekayu ke jalan tolnya. Jadi orang yang Sekayu mau ke Bayung Lincir tidak mesti ke Betung yang jarak tempuhnya 1 jam, tetapi lewat Keluang langsung pintu tol Babat Supat sehingga bisa ke Bayung itu jarak tempuhnya 1 jam dan ke Palembang. Sehingga masyarakat Sungai Lilin Babat Supat 2 kecamatan dan penopangnya Keluang dan Lais itu lebih efektif ke sana karena menyangkut luas wilayah, sehingga ada pertumbuhan baru, perekonomian baru di 2 jalur penghubung antara lintas timur dengan lintas barat. Mungkin demikian Mas Yudi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sinulinga ya, Pak Kadis ini luar biasa juga mengantisipasi langsung juga akses tol ya untuk konektivitas di dalam wilayah kabupaten. Saya mau beri kesempatan juga ya para narasumber kita untuk merespon. Mungkin juga dari BPS juga mungkin ada catatan soal wisata ya, turis ya, dari BI juga boleh, sekaligus yang dari merespon dari Kadis Info Musi Banyuasin. Silakan. Ya betul sekali, memang ya sejak pandemi itu kita punya data terkait dengan kedatangan turis itu pada waktu pandemi itu sampai zero, Pak. Ada beberapa bulan ya, dan mungkin karena itu mungkin akhirnya kita tidak punya lagi jalur trayek saya juga ini ya dari kita. Cuma menarik juga untuk terkait dengan wisata yang ada di Sumsel. Salah satu hal yang mungkin beberapa tahun lalu itu pernah booming di Palembang ini wisata eksibisi. Jadi ketika di Sumsel ada event-event besar yang diselenggarakan oleh nasional, itu cukup berdampak pada perekonomian di Sumatera Selatan. Kayak dulu mungkin kita punya ada PON, penyelenggaraan seperti itu ada PON, dan kemudian juga karena mungkin Sumsel ini ada Palembang, terutama kita Palembang fasilitasnya kan cukup bagus ya, hotel segala macam. Jika ada kegiatan-kegiatan dalam skala nasional yang diselenggarakan di Palembang, event-event besar, pertemuan-pertemuan seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini yang mungkin bisa melibatkan bukan hanya dari nasional tapi juga internasional, itu mungkin juga bisa berdampak baik terhadap perekonomian Sumsel, karena Sumsel saya lihat selain fasilitas Palembang terutama, selain fasilitasnya bagus juga cukup dekat dengan Jakarta. Itu sekitar pada waktu PON ya, dan beberapa ya Asian Games juga ada hal seperti itu. Jadi mungkin hal-hal seperti ini juga mungkin bisa menjadi salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan ekonomi ke depan. Mungkin itu dari saya. Mas Ardian, komentar sedikit nih. Ini saya coba melihat apa yang terjadi di Jawa ya, khususnya untuk kota-kota yang memang tidak dilewati oleh, maksudnya pintu tolnya tidak langsung menuju kota tersebut gitu, kayak tadi di Prabu Mulih yang agak jauh. Memang dampak dari tol adalah masyarakat itu lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan pergerakan. Jadi dia akan langsung ke tempat tujuan. Misalkan kalau saya dari Jakarta mau ke Semarang, ya saya tidak akan mampir ke Cirebon gitu loh. Kecuali kalau memang ada alasan khusus ya Cirebon tadi seperti yang sudah Prof. Bernadette sampaikan gitu loh. Jadi memang yang harus dilakukan adalah ya berkreativitas, misalkan memunculkan suatu tempat-tempat pariwisata baru di kota tersebut, maupun misalkan berkaca dari salah satu wali kota di Pulau Jawa, saya tidak perlu menyebutkan namanya, yang selalu mengadakan event tiap bulan
itu menurut saya luar biasa gitu. Jadi orang-orang tuh datang ke kota tersebut khusus untuk melihat berpartisipasi dalam event tersebut. Jadi itu menjadi suatu sumber pariwisata baru yang akan menggerakkan berbagai sektor, karena multiplier efeknya itu banyak sekali, mulai dari makanan, nanti oleh-oleh, terus hotel segala macam. Nah ini mungkin salah satu yang bisa menjadi pertimbangan dari masing-masing kabupaten kota. Nah berkaca dari pengembangan pariwisata sendiri di khususnya di Palembang ya, Palembang tuh kita punya Jakabaring yang memang bisa dijadikan suatu pariwisata sport ya, jadi event-event internasional tuh sebenarnya kita bisa memanfaatkan di Jakabaring itu. Tapi yang terpenting adalah ikon kita gitu loh, yang di Sumatera Selatan sendiri, Sungai Musi. Bayangkan beberapa kilometer di pinggir Sungai Musi itu bisa diperbaiki, dibagusin gitu seperti yang ada di luar negeri. Nanti masyarakat bisa nongkrong di situ, dibuatkan event, itu akan menjadi sangat cantik sekali gitu menurut saya. Dan itu juga bisa mendorong pariwisata tersendiri di Palembang. Misalkan nanti menjadi salah satu opsi dari para artis-artis untuk melakukan promosi atau event manggung di Palembang itu bisa di daerah-daerah situ. Jadi Musi itu sendiri menurut saya sangat berpotensi apabila pemerintah kota itu mau memperbaiki dan ngebagusin lah gitu ya istilahnya. Jadi ada tempat buat masyarakat untuk bersantai di sana ataupun mengadakan suatu pertunjukan dan sebagainya macam. Saya rasa terima kasih. Ya ini menyambung ya tadi dari dari Prof Dedet, kreativitas soal wisata tadi juga banyak di mention ya, dan dari Musi Banyuasin itu soal sama ya, rasanya itu rekomendasi Prof Dedet ini untuk seluruh Sumatera ya, kreativitas di pemerintah daerah atau ikut berdialog juga menentukan titik-titik pintu tol itu ya. Setelah titiknya dapat lalu apa yang dilakukan? Bisa juga menghidupkan kawasan yang di sekitar ya. Kayak belajar dari Pulau Jawa kan, dia lokasinya misalnya Kuningan tuh ada pintu tapi tempat wisatanya agak jauh, tapi dia mencoba kreativitas. Mungkin ada catatan lagi ya, Prof Dedet, ini menarik karena cukup banyak daerah yang kalau tadi kan Prabu Muli yang ke arah Bengkulu, ini yang ke arah Jambi, Musi Banyuasin ya kan. Lalu ke selatan ke Lampung sebenarnya sudah tuntas, tinggal mengoptimalkan. Ya. Silakan. Ya mungkin apa ya untuk teman-teman yang di Musi Banyuasin lah. Sepertinya udah semua deh Mas Yudi. Jadi tinggal di eksplor lagi gitu ya, kita didiskusikan begitu, melibatkan stakeholder ya Pak ya, itu penting sih menurut saya. Jadi dan ini memang tidak mudah ya, karena kalau urusan kita pemerintah biasanya nanti urusannya terbatas dengan anggaran seperti tadi saya katakan. Jadi memang bisa melibatkan pihak swasta mungkin dari awal Pak, tapi kalau kita melibatkan swasta, melihatkan investor, pasti urusannya untuk rugi gitu. Nah ini memang mesti hati-hati sih. Jadi memang bukan hal yang gampang. Tapi kata kunci tadi ya, kreativitas, inovasi dan komitmen dari pemerintah setempat tuh harus, dan masyarakat juga harus diikut sertakan. Nah kadang-kadang justru dari masyarakat itu ya yang juga membantu untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan begitu sih. Jadi kalau tadi Pak Aryan bilang ke Cirebon ya, ngapain ke Cirebon ya? Pasti udah tahu makan empal gentong atau beli batiknya seperti itu. Ngapain misalnya mau muter ke katakanlah ke Sekayu, ya ngapain ke Sekayu? Ya saya ke Sekayu mau beli ikan salai misalnya begitu. Nah tapi itu dan bisa dikaitkan dengan pariwisata. Jadi yaitu balik lagi ke esensinya jalan tol itu untuk apa, dari sisi sosialnya apa, dari sisi ekonominya apa. Barangkali perlu juga ya ada evaluasi keberadaan jalan tol. Jadi ada survei harusnya dari
dari kementerian terkait. Dan ini menjadi catatan untuk nanti jalan tol yang lain. Kalau yang tadi itu pembiayaan ya, yang tadi yang KPPU ya. Gitu aja, terima kasih. Ya, menarik. Saya rasa dari tadi sempat lihat dari HIPMI ada ya, satu dari HIPMI. Oh. Dari pariwisata. Oke, terakhir ya. Silakan. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sido Santoso, perkenalkan dulu Bu. Kebenaran di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Kabid Pengembangan Pemasaran. Sebelum kami menyampaikan masukan dan saran, kami menyampaikan izin dulu karena Kepala Dinas nggak bisa hadir hari ini. Karena pada jam yang sama ada kegiatan di Kriah, jadi kami mewakili beliau. Jadi cukup menarik kegiatan kita hari ini. Yang jelas dampak yang timbul dengan adanya tol Trans Sumatera ini. Untuk Palembang, Lampung memang banyak dampaknya, baik itu positif maupun negatif Bu ya. Yang sangat berdampak ini yang daerah tujuan sama daerah asal. Lampung itu begitu ada tol, luar biasa dampak ekonominya Bu. Kebenaran anak saya ada di Lampung, yang tadinya tanah tidak berharga, sekarang tanah luar biasa, dan ekonominya geliatnya luar biasa. Termasuk kita yang di Palembang juga. Kadang orang Lampung kepengen makan pempek cukup 2 jam 3 jam sampai Palembang. Nah, yang jadi masalah daerah yang dilalui jalan tol. Sebelum tol itu kawasan lintas Sumatera perekonomiannya hidup. Begitu tol sudah ada, lambat laun mati suri, ya kan? Termasuk di situ ada rumah makan pagi sore. Kalau dulu rumah makan begadang, dengan adanya tol lambat laun mati suri. Masukan sebenarnya kalau ada dari pengelola jalan tol, coba mensosialisasikan itu ada rest area Bu ya. Sepertinya rest area yang ada itu belum menampung seluruhnya UKM yang ada. Mungkin bisa disosialisasikan terutama kepada masyarakat yang kena dampak dari tol, agar mereka bisa berkontribusi ikut di rest area menjajakan UKM-nya. Itu sekarang kan belum begitu tuh. Nah, jadi mereka juga ikut berpartisipasi dengan mungkin sewa yang murah, karena kan mindset yang ada di masyarakatnya kalau sudah di rest area itu kan sewanya cukup mahal itu Pak. Makanya mereka agak takut. Cuman kalau dengan disosialisasikan, mengajak masyarakat di sekitar jalan tol untuk berkontribusi pengembangan ekonominya dengan ikut di rest areanya atau berjualan dan segala macamnya, ini sangat-sangat membantu. Karena selama ini masyarakat mindsetnya masih, waduh kalau kita ikut nembrung di rest area nggak tahan dengan sewanya, gitu kan. Sekarang mindsetnya kan gitu sekarang. Nah, bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap berkontribusi di situ. Jadi dengan adanya tol itu, masyarakat yang dilalui tol juga bisa merasakan itu. Kemudian yang tadi ada dari Prabu Muli Pak, itu memang kalau untuk rest areanya memang tidak memungkinkan karena Prabu Muli itu kan jaraknya dekat ya Pak ya. Kami pernah lewat situ juga sih. Yang perlu kami memberi masukan untuk Prabu Muli nih Pak, itu kan yang di exit tol Pak, itu mulai ada geliat kulinernya, kerupuknya Pak. Dan ini bisa kita kembangkan Pak di situ Pak. Jadi kita sebelum masuk tol Prabu Muli, kita belanja dulu nih kerupuk yang perpindahan dari Lembak Pak ya ke situ Pak ya. Nah, cuman sekedar masukan, mungkin bisa ditambahi lagi pengganti rest area di Prabu Muli, di exit tol Prabu Muli itu bisa dibuat lapak, dibuat kuliner, sesuatu destinasi kuliner di situ Pak. Cuma sekedar masukan ya, karena kita di situ di pintu tol Prabu Muli itu mungkin banyak masuk keluarnya dari orang-orang luar. Saya sudah cukup pernah mencoba
hasil kerajinan di Prabu Muli itu, tolong mungkin bisa bisa diberdayakan masyarakatnya, produknya itu Pak. Kita ini kadang produknya itu minimal mutunya harus dijaga, kan? Jangan sampai ini sekedar masukan, jangan sampai hanya berjualan tapi produknya tidak bisa menarik daya beli masyarakat gitu, menarik konsumen. Saya coba beli kerupuknya Bu, lumayan. Cuman ya rasanya kurang enak lah katakanlah. Jadi ini mungkin PR juga untuk Prabu Muli Pak ya, karena kita berada di pintu exit tol, tentunya akan banyak datang keluarnya ke situ untuk beli oleh-oleh sebelum masuk pintu tol. Nah yang perlu diperhatikan itu tadi, karena kalau sudah bicara masalah kuliner, yang jelas rasa yang berperan di situ. Kalau sudah rasanya sudah ada enak, orang sungkan. Karena promosi yang kuat, promosi yang bagus itu dari mulut ke mulut bahasa kita tuh Pak. Cuman kalau sudah rasanya udah enak, orang malas untuk mampir. Nah jadi mungkin itu ada pengembangan wisata kuliner Pak di exit tol Prabu Muli itu. Tinggal lagi kita memberdayakan masyarakat untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Kerupuknya, yang jelas kerupuknya bagus itu ada mutunya itu dari Pak. Kalau untuk dibuat rest area Prabu Muli, dia karena jaraknya dekat ya. Mungkin nanti kalau sudah nyambung ke Bengkulu, mungkin bisa dimungkinkan untuk istirahat kan. Sudah itu memang untuk masyarakat Prabu Muli sendiri Pak, kalau untuk masuk tol itu memang agak sulit Pak ya, ongkosnya tinggi. Exit tol Prabu Muli itu dari Palembang sampai 100 lebih Pak ya, 110 100 lebih, 105 nggak salah. Jadi orang berpikir sudah jalan biasa aja. Cuman mungkin nanti gunanya untuk yang dari jauh-jauh. Sekarang kan dengan exit tol Prabu Muli, kalau kita ke Pali cukup 1,5 jam Pak. Jadi diuntungkan dengan tolnya itu. Nah, untuk itu tadi sebelum masuk ke Prabu Muli, mampir dulu beli kulinernya di situ. Jadi itu salah satu destinasi wisata yang perlu dikembangkan untuk kulinernya di exit tol Prabu Muli. Tinggal lagi kita meningkatkan kualitas. Jadi itu segera masukan dari Prabu Muli. Mungkin itu Pak ya, masukan dari kami. Jadi kalau mengelola jalan tolnya itu, mohon kiranya inisiasi masyarakat agar bisa berperan aktif di rest areanya itu untuk menonjolkan UKM. Lebih condong yang disajikan hanya makanan-makanan sekarang kan. Jadi kalau industri kreatifnya belum ada di situ, seperti pakaian, kaos-kaosnya, hanya makanan yang ada di situ. Mungkin ini PR kita juga nih, agar rest area tuh bukan melulu menjual makanan. Seperti kalau yang di Jawa itu kan dia sudah memang berkembang betul. Jadi rest area tuh sudah bukan lagi tempat makan tapi tempat shopping di situ. Kulinernya, industri kreatifnya. Nah, kita yang tol Sumatera belum, baru sebatas kuliner makanannya. Nah, itu yang jadi PR kita. Mungkin itu saja Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rasanya kita sudah di penghujung acara, Bapak Ibu semuanya. Saya ingin memberi kesempatan ya, mungkin 1 menit atau setengah menit dari narasumber kita untuk memberikan closing statementnya, baik itu tadi sudah banyak kepada pemerintah ya, mungkin juga kepada warga ya, ke masyarakat ya, terkait melihat tadi ada ekonomi global, ada jalan tol, ada optimisme ekonomi 2024 ya. Silakan masing-masing boleh maksimal 50 detik lah. Kayak debat kemarin ya, 60 detik ya. Silakan Mas Ardian. Sekaligus menutup acara kita ini masing-masing. Saya nggak pakai penanda itu ya. Jadi oke. Mungkin penutup dari saya memang adanya tol itu ada plus minusnya. Cuman kita harus berpikir positif dan melihat semuanya itu bisa diatasi ya. Bisa tetap adanya tol itu untuk mendukung pembangunan di daerah tersebut, dengan salah satu upayanya adalah kita berkreatif membuat suatu event-event maupun sentra-sentra yang mendukung spesialisasi dari wilayah kabupaten kota itu tersebut. Jadi ini memang menjadi suatu upaya maupun
kreativitas yang harus dipikirkan lebih jauh oleh masing-masing pemerintah kabupaten kota. Dan juga saya rasa tidak menutup kemungkinan bekerjasama dengan stakeholder maupun dengan badan usaha lainnya untuk mendukung agar dampak tol ini tidak negatif tapi malah menjadi positif. Saya terima kasih. Ya. Silakan 50 detik. Siap. Hitung mundur ya Pak ya. Jadi mungkin kalau dari saya menanggapi tadi ada prediksi yang cukup optimis terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tentu ada beberapa aksi dan juga beberapa kebijakan yang harus kita laksanakan. Jadi mungkin mari kita dari seluruh kalangan masyarakat, apapun profesi kita, untuk saling bekerja sama supaya hal-hal positif yang tadi kita rencanakan itu bisa tercapai. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Nah, ini mudah-mudahan cukup ini karena banyak tadi yang beri catatan oleh Prof. Dedet. Silakan. Dari saya, pertama koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah daerah itu harus. Kedua, keterlibatan stakeholder termasuk masyarakat dalam membangun public infrastruktur itu harus. Dan yang ketiga, semoga masyarakat Sumsel itu bisa mendukung pembangunan-pembangunan yang arahnya kepada peningkatan sejahtera itu dengan komitmen tinggi. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Dari saya selaku moderator juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan mohon maaf kalau memang ada yang kurang maksimal, tentu karena acara ini kami upayakan untuk menjalin kolaborasi ya seluruh elemen yang peduli dengan perekonomian Sumsel untuk kita dorong sama-sama, kita maju sama-sama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudi. Mohon izin tentunya untuk narasumber dan juga moderator untuk tetap berada di atas panggung, tentunya untuk menerima cenderamata dari tribun. Kami persilakan untuk bisa memberikan cenderamata kepada moderator kita, kepada Bapak Hadi Prayogo selaku Direktur Utama dari Sriwijaya Pos. Dan juga izin kepada GMPC Tribun Sumsel dan juga Sriwijaya Pos, tentunya kepada MF Ririn Kusuma Wardani. Kami persilakan. Mohon berdiri untuk narasumber dan juga moderator untuk bisa langsung menerima. Waduh, ini dia karikaturnya sangat luar biasa bisa dilihat. Nah, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Terima kasih tentunya. Paparannya sangat menarik sekali dari ketiga narasumber kita. Selanjutnya baik, terima kasih. Next, selanjutnya kepada Guru Besar FE Unsri, Profesor Dr. Bernadette Robiani MSc. Baik, izin kami persilakan untuk bisa bergabung berfoto bersama untuk moderator, narasumber, beserta Direktur Utama dan kami persilakan. Iya. Silakan. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, dikepalkan tangannya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk bisa bergabung berfoto bersama. Semua silakan. Mohon izin semuanya untuk tamu undangan kami yang berbahagia pada malam hari ini boleh berdiri untuk bisa berfoto bersama. Iya, mohon izin.
Semuanya boleh bangkit berdiri, termasuk adik-adik Palkomtek kita boleh ya semuanya ya. Iya, semuanya boleh ikut. Oke. Silakan Mbak, silakan semuanya boleh bergabung berfoto bersama. Laki-laki di bawah, perempuan di atas. Jangan salah pikiran, maksudnya tuh posisinya ya. Ya. Karena foto kita ini akan dipajang sepanjang dari tribun sampai musi 2 foto kita kalau oke. Oke. Ya, sayang adik-adik saya dari Palkomtek, silakan boleh dari sisi kiri kanan mungkin ya. Ya. Oh, khusus Palkomtek duduk. Iya, bagus. Berhubung dia yang muda yang duduk ya. Yang tua yang berdiri. Oke. Baik, boleh menghadap kamera semua. Boleh hadap kamera. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Boleh mengepalkan tangan semuanya. 1, 2, 3. Luar biasa. Terima kasih, izin untuk dari Palkomtek juga akan ada diberikan cendera mata ya. Dari tribun kami persilakan perwakilan dari Palkomtek, jangan kemana-mana dulu. Iya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan kami yang sudah hadir pada hari ini. Luar biasa sekali dengan talk show kita yang sangat menarik dengan tema Outlook Indonesia dan Sumsel 2024. Tol Trans Sumatera menunggu lompatan ekonomi pada hari ini Kamis 14 Desember 2023 di Hotel Santika Radial. Kalau begitu akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Izin untuk adik-adik dan Palkomtek nanti akan ada cendera mata ya. Indonesia, negara kepulauan terindah. Beragam suku, bahasa dan cerita unik penuh makna. Warna-warni Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kami terus tumbuh menjadi mercusuar di negeri 1001 cerita. Kami tahu lebih dalam karena kami dekat dengan sumber cerita. Kami unik sebab kami menghadirkan 1001 cerita lokal untuk Indonesia. Kami adalah representasi keberagaman sudut pandang untuk tetap menjadi Indonesia. Tribun Network. Sayang, katanya mau kasih kado jam 10. 5 menit lagi loh. Lupa kadonya. Oh, lupa. Paket. Kirim kado super mepet, beres pakai Grab Express.
dipersembahkan oleh Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada yang terhormat Ketua, Anggota dan juga Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang kami hormati pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD, dan Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakebuming Raka. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Bapak Haji Gajar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Dan tentunya pimpinan partai politik serta hadirin undangan serta rekan-rekan media yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini debat pertama calon presiden pemilu tahun 2024 dimulai. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon tenang, kita akan melanjutkan untuk acara selanjutnya. Bapak Ibu, selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum sekaligus berkenan untuk memimpin pembacaan doa kepada Bapak Hashim Asyari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2,